rekan-rekan Bapak Ibu peserta dan juga dosen di Departemen Akuntansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dan tak lupa saya doakan semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu. Pada kesempatan di pagi hari ini, ya saya berkesempatan menjadi moderator pada sesi Rupakarya ya, dan juga di awal ini kami memiliki talk show terlebih dahulu yang menghadirkan pembicara yang sangat inspiratif nantinya, dan juga pemaparan materinya sangat sayang untuk dilewatkan, sehingga bagi para peserta begitu ya, semoga bisa mengikuti sampai akhir karena saya yakin banyak sekali manfaat yang bisa didapat dari acara ini. Sebelum kita masuk kepada sesi pemateri, ya, terlebih dahulu akan ada keynote speech yang akan dibawakan oleh Pak Syaiful Ali, MIS PhD AKCA. Sedikit biografi beliau adalah dosen tetap FEB UGM yang menamatkan pendidikan dokternya pada tahun 2013 di University of Queensland, Australia, dan beliau memiliki minat riset ya, di antara lain adalah akuntansi, kemudian juga sistem informasi bisnis, tata kelola perusahaan, begitu juga dengan tata kelola IT, akuntansi keuangan, dan internal audit. Tanpa menunggu lebih lama lagi, mari kita sambut keynote speech yang akan disampaikan oleh Bapak Syaiful Ali. Pada Pak Ali, kami persilahkan. Terima kasih Mas Akbar untuk waktunya. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Dekan, Bapak Dr. Eko Suwardi, yang saya hormati Bapak Ibu pembicara, Pak Sony Warsono, lalu ada Ibu Nur Aini Wanita Wakan, dan Pak Chrysostomus Nova Rahmanto, ya. Yang saya hormati rekan-rekan dari Lab Akuntansi, Ibu Ajeng dan rekan-rekan semuanya, dan Bapak Ibu yang hadir di sini peserta. Mohon izin untuk share screen materi sebentar. Baik, saya diberi waktu 15 menit ya, jadi semoga bisa cukup waktunya. Saya akan percepat saja. Sebenarnya keynote speech saya kira ini, mohon maaf Pak Sony, saya mohon izin lebih awal Pak Sony. Monggo Bapak. Oke, saya kira ini untuk memberikan gambaran saja ya, gambaran secara umum kira-kira seperti apa data analytics, lalu mengapa akuntan perlu mempelajarinya dan manfaatnya apa. Saya kira nanti lebih detail, lebih spesifik para pembicara nanti ya akan jauh lebih banyak mengungkapkannya, dan juga besok saya kira ada praktik atau workshop ya yang lebih teknis untuk materinya. Ada beberapa hal nanti yang secara cepat saja saya akan sampaikan ya terkait dengan beberapa hal dalam analytics. Pertama ada sedikit background ya, lalu kemudian saya akan menjelaskan sedikit overview data analytics untuk bisnis, accounting, lalu seperti apa data analytics cycle, kemudian data analytics skill ya, terakhir analytics application yang nanti lebih spesifik akan dibahas besok saya kira. Oke, mari kita lihat sebentar beberapa fenomena penggunaan data ya dalam membantu membuat keputusan begitu ya. Kalau ini saya ambil dari internet ya. Ini Profesor Werner ya dari Amerika. Saat Perang Dunia Pertama itu dia membuat mesin ya, algoritma untuk menghitung gerakan pesawat tempur Jerman ya. Dia akan memprediksi mulai dari arah data yang diterima pertama kali ya bergerak, lalu dia akan bergerak kemana, lalu setelah itu di bawah di darat sudah siap tentara untuk menembak gitu ya berdasarkan input yang diperoleh. Ini cukup revolusioner saat itu, tetapi mesin ini atau alat ini hanya bisa memprediksi 1 menit gerakan ke depan gitu ya. Padahal untuk menembak jatuh pesawat tempur musuh ini butuh 20 detik prediksi lebih cepat gitu. Jadi ini saya kira
penggunaan data analytics untuk memprediksi ya gerakan pesawat musuh. Ini sudah dimulai jauh-jauh hari. Ini contoh saja. Lalu ini ya 2021 kemarin kita ramai melihat konflik ya, konflik di Middle East. Lalu kita melihat ada salah satu alat yang dipakai oleh salah satu negara di Middle East untuk menahan serangan roket ya. Jadi ya, kita bisa melihat bagaimana komputer bisa memprediksi gerakan roket, memproyeksinya, kemudian setelah tahu ke arah mana gerakannya, lalu mengirimkan roket untuk menghancurkannya di udara ya. Jadi ini tahun 2021 akurasinya jauh lebih baik ya, sudah 90% diklaim. Jadi dari katakanlah 100 roket 90% sudah bisa diprediksi gerakannya di udara dan dihancurkan di udara. Oke, ini contoh yang di pandemik ya. Contoh di pandemik Genos ini juga komputer sebenarnya yang menggunakan artificial intelligence untuk memprediksi apakah seseorang itu terinfeksi virus COVID atau tidak ya. Gitu ya. Buatan UGM kita semua saya kira sudah pernah coba mungkin ya. Jadi di dalam mesin ini dia mempunyai banyak data-data historis ya yang bisa dipakai sebagai indikator apakah seseorang yang baru menggunakannya itu diprediksi bisa apakah terinfeksi atau tidak, dan ini akurasinya diklaim 97% ya. Nah, ini ketiga jenis ini bisa kita lihat sebagai bagian dari data analytics ya, yang kebetulan ini otonomus 100%, tidak ada terlibat unsur manusia di sini ya, jadi otonomus. Dari bisnis kita bisa melihat contoh pertama ya, data analytics dipakai di Chase Bank di US untuk memprediksi resiko mortgage ya. Jadi kalau seseorang mau pinjam uang agunan buat beli properti ya, lalu di bank ya, lalu dia akan memprediksi apakah seseorang mampu membayar atau tidak di tahun 1990. Jadi ini pertama kali dipakai oleh Dan Steinberg ya, dia termasuk data scientist. Dia bisa memprediksi jutaan usulan mortgage ya. Dari situ dia bisa memprediksi sejauh mana pemilik properti bisa melakukan pembayaran dengan tepat waktu, dan dia bisa membuat keputusan yang tepat ya. Apakah akan diberi sebanyak lalu terms and condition-nya seperti apa. Dan Bank Chase mendapatkan keuntungan pada tahun itu ya, tahun 1990 itu 600-an juta US dollar ya. Jadi ini luar biasa manfaatnya. Kalau kita lihat perkembangan yang terkini ya, perusahaan-perusahaan besar yang sekarang ada, contohnya Amazon, Uber, Microsoft, Google, Facebook, Tesla, ini adalah perusahaan-perusahaan yang tidak lagi mengandalkan sumber daya alam ya, seperti minyak untuk kompetitif mengalahkan pesaingnya ya, tetapi menggunakan data ya, menggunakan data untuk bersaing. Tidak heran maka majalah The Economist ya tahun 2017 bilang the world's most valuable resource is no longer oil but data. Jadi ini menunjukkan bahwa makin kesini kita bisa melihat ya ledakan data yang besar dan bagaimana data itu bisa dipakai untuk membantu organisasi menjadi jauh lebih kompetitif. Nah, dalam hal ini akuntan saya kira sebagai bagian dari ekosistem bisnis juga harus bisa membantu organisasi ya untuk mendapatkan optimal benefit dari data analytics. Ya. Oke, nah kita bisa lihat inilah benefit dari data driven ya. Jadi kita membuat keputusan tidak berdasarkan atas intuisi, tidak berdasarkan atas insight ya yang tidak ada dasarnya, tapi berdasarkan data. Manfaatnya banyak sekali ini ya, valuable insight, pertumbuhan yang terus menerus, program yang lebih baik, operasi yang lebih optimal, dapat memprediksi masa depan ya, prediction. Ini jenis data analytics yang paling banyak nanti, yang paling menarik. Lalu setelah itu tentu saja actionable insight ya. Jadi preskriptif apa yang mau akan dilakukan setelah kita mendapatkan insight dari data analytics.
World Economic Forum 2020 ya, akhir 2020 merilis white paper ya, atau report ya, judulnya The Future of Jobs Report. Dari sini kita bisa melihat adanya decreasing demand ya untuk beberapa profesi, dan dalam hal ini kita bisa melihat ya, nomor 1 ada data entry clerks, nomor 2 administratif. Nah, nomor 3 dan 4 ini kebetulan ada dalam bidang akuntansi ya, accounting, bookkeeping, payroll clerks, accountants, and auditors. Nah, ini bisa menunjukkan bahwa profesi akuntan ya terjadi decreasing demand ya, terjadi bukan hilang ya, tapi decreasing demand. Untuk apa? Untuk job description yang sama begitu. Artinya tidak ada perubahan. Tetapi kalau seorang akuntan itu kita redefinisi ulang perannya ya, itu saya kira tidak akan terjadi decreasing demand gitu. Ya, dalam konteks itu saya kira usaha kita untuk terus belajar ya dalam konteks data analytics itu untuk membuat kita menjadi lebih siap ya menghadapi masa depan gitu. Karena masa depan itu kita bisa melihat ini ya, increasing demand nomor 1 ya, profesi adalah data analis dan scientist. Kemudian ada yang nomor 2 ada AI, machine learning, nomor 3 big data spesialis ya, dan seterusnya. Jadi kalau kita sebagai profesi ya, akuntan atau di dunia pendidikan akuntansi, kita mau tidak mau harus menyiapkan diri ya, baik itu dosen maupun mahasiswa, untuk mencoba memasukkan materi data analytics ya ke dalam kurikulumnya ya, sehingga walaupun misalnya job desk accountant yang tradisional itu decreasing, tapi kita bisa melengkapinya dengan skill yang akan meningkat di masa depan, yaitu data analis. Ini survei terbaru ya yang menunjukkan bahwa perusahaan di seluruh dunia itu memang sejak 2009 banyak investasi di analytics ya, di business intelligence, data mining. Jadi ini sinkron saya kira message-nya, bahkan kalau kita baca itu ada artikel di Harvard Business Review 2009 menyatakan bahwa ya the most sexist job in the century itu data analyst gitu ya, yang menulis Thomas Davenport, dan itu terbukti ya sejak 2009 sampai 2019 itu selalu nomor 1 fokus investasi perusahaan. Oke, kita bisa melihat pertumbuhan data luar biasa besar. Inilah yang men-trigger, salah satunya adalah kebutuhan organisasi untuk mengoptimalkan manfaat dari data analytics. Oke, apa data analytics? Esensinya saya kira kita mengubah data ya menjadi insight ya untuk membuat keputusan. Esensinya itu ya. Dengan menggunakan apa? Menggunakan alat-alat statistik, menggunakan alat-alat kuantitatif analisis, ada exploratory, ada yang sifatnya predictive analytics ya. Jadi seperti itu. Jadi intinya sebenarnya esensinya sama gitu ya. Tetapi kalau kita tambahkan di sana ada big data analytics, ini kita mengacu kepada karakter data yang jauh lebih luas, lebih besar ya, lebih kompleks. Sehingga tools yang kita pakai untuk mengolah data tersebut tidak lagi seperti biasa ya, tidak tradisional. Nah, saya ingin sedikit mengulas ada perbedaan antara big data dengan not so big data. Kalau kita lihat big data ya dari 3-4 V di sini volumenya sangat besar ya. Not so big data tidak selalu terlalu besar, megabyte, gigabyte. Contohnya apa? Kalau not so big data itu adalah data-data yang kita peroleh dari sistem yang sudah ada yang kita pakai, legacy system. Jadi misalnya ERP atau functional IS itu sudah misal data penjualan, data pembelian, data SDM ya. Semuanya itu yang sudah kita kelola itu masuk ke dalam not so big data yang juga penting untuk kita olah ya. Kalau big data di luar itu gitu ya, dan besar size-nya. Dari sisi variety ya, variasi big data itu luar biasa bervariasi ya. Text, voice, video, tapi kalau not so big data yang kita peroleh itu datanya tidak bervariasi ya.
datanya kemungkinan besar hanya berupa teks dan angka, ya. Sehingga nanti ketika kita mengolah, ya, tools seperti Excel yang kita akan bahas besok itu sudah memadai, ya, untuk mengolah not so big data. Kemudian dari sisi kecepatan penciptaan, velocity, kalau big data kita bicara misalnya streaming data, ya, itu datanya in motion, datanya sudah sedang terjadi, ya. Kalau not so big data, datanya sudah selesai, jadi kita tinggal olah begitu. Terakhir, veracity, untrusted, tidak bersih kalau big data, ya. Kalau not so big data itu trusted, cleanse, ya. Jadi ini kita perlu memahami lah. Saya kira fokus kita besok, ya, adalah ke not so big data, ya, sehingga tool seperti Excel masih memadai untuk kita pakai untuk mengolah data tersebut, begitu. Ini contoh dari big data itu, ya, ada clickstream, active, passive sensor, log event, ya, dari sosial media dan seterusnya. Intinya data analytics sangat kita perlukan, ya, dalam accounting. Ini kita bisa melihat ini internal, eksternal, ya, perlunya dipakai dalam audit. Profesi auditor sekarang sangat meminta auditor untuk mempunyai skill untuk data analytics, ya. Kita bisa melakukan banyak analisis data, ya, dari misalnya ini penjualan, ya, kita bisa menggunakan tools. Dari sini kita bisa menentukan data mana yang kira-kira punya potensi untuk bermasalah, lalu kita bisa mendesain prosedur audit, ya, mana yang outliers, lalu kita bisa lakukan eksplorasi lebih lanjut. Begitu. Ini manfaat-manfaat yang ada, saya kira nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh pembicara berikutnya. Data analytics cycle seperti ini, ya. Kita mulai dengan pertanyaan, lalu ada datanya, lalu kita uji, kita lihat hasilnya, kita revisi, lalu kita komunikasikan dan kita monitor, gitu, ya. Jadi sebenarnya yang paling penting itu di awal, ya, kemampuan kita berpikir kritis untuk mengidentifikasi pertanyaan apa yang perlu kita ajukan, ya. Itu yang menurut saya perlu juga kita pahami, tidak hanya ke arah technical skill saja. Ini data analytics teknik yang bisa dipakai sebagian besar seperti statistical approach, ya. Kemudian tipe analytics, deskriptif, prediktif, preskriptif, yang akan kita banyak bahas mungkin nanti yang ke arah deskriptif dulu, gitu, ya. Menggunakan tools Excel. Kedepannya harapannya sudah ada yang sifatnya prediktif juga. Itu kemudian toolsnya macam-macam, Excel bisa, pakai Access bisa, untuk audit ada IDEA, ACL, untuk visualisasi ada Tableau, Spotfire, Qlik, Microsoft BI. Untuk data yang sifatnya big data, kita bisa lebih tinggi lagi, ya, toolsnya menggunakan programming language seperti R, Python, ya. Seperti itu, ya. Jadi intinya saya mengucapkan selamat mengikuti acara webinar ini, ya. Saya kira ini kepentingan kita bersama untuk terus belajar, mengupdate pengetahuan dan skill kita, sehingga kita tetap relevan untuk industri, untuk profesi kita. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih untuk kesempatan yang diberikan oleh Lab Akuntansi FEB UGM. Terima kasih. Demikian. Terima kasih banyak Pak Saiful Ali atas pemberian keynote speech-nya. Beberapa hal yang bisa saya tangkap di sini adalah bagaimana profesi dari atau peran gitu, ya, dari data analytics ini meningkat sangat pesat, ya. Dari dulu sudah digunakan, kemudian berkembang pesat dan menjadi sebuah kebutuhan gitu untuk bisa dipelajari oleh semua pihak, terutama, ya, sebagai akuntan kita di sini memiliki peran atau memiliki kemampuan terkait dengan data analytics, dan juga melihat bagaimana menjadi sebuah sumber daya yang menggantikan minyak, gitu, ya. Nah, ini ada banyak data yang tersedia, ya, bagaimana selanjutnya adalah mengolah data tersebut untuk memperoleh sebuah keputusan yang bermanfaat. Terima kasih sekali lagi Pak Saiful Ali atas pemberian keynote speech-nya. Selanjutnya kita akan beralih kepada acara webinar yang akan disampaikan oleh 3 pembicara kita yang sangat luar biasa. Izinkan saya untuk memperkenalkan acaranya satu persatu, ya. Kita memiliki 3 pembicara. Yang pertama adalah dosen kita di FEB UGM, yaitu Bapak Sony Warsono. Beliau adalah dosen tetap Departemen Akuntansi FEB UGM yang lulus dari
University of Kentucky USA, mengambil program akuntansi ya di doktoral programnya. Dari CV beliau begini ya, beliau menyampaikan sangat menarik sekali, pekerjaan beliau adalah pemulung pengetahuan akuntansi berbasis matematika. Bukan bagaimana Pak Sony ya, sangat semangat sekali untuk terus belajar gitu dan menjadi inspirasi bagi kami terutama yang muda-muda ini Pak Sony gitu. Sangat ingin, sangat berkeinginan untuk terus belajar gitu. Nah, beberapa buku yang telah beliau tuliskan itu adalah beberapa di antaranya Reformasi Akuntansi, Membongkar Bounded Rationality, Pengembangan Akuntansi, kemudian ada Akuntansi UMKM, ternyata mudah dipahami dan dipraktikkan, Akuntansi Pengantar 1, Adaptasi IFRS, edisi 1 sampai dengan 3, Tes Proteksi Akuntansi atau TPA, dan masih banyak lagi. Itu adalah pembicara kita yang pertama. Kemudian pembicara kita yang kedua adalah siapa? Mas Chrysostomus Nova Rahmanto. Ya. Beliau adalah sarjana dari ilmu komputer dari Fakultas MIPA UGM. Beliau saat ini adalah Chief Executive Officer of Sadasa Academy, yang juga sekaligus menjadi co-founder sejak tahun 2019, dan juga beliau di sini menjadi Head of Data Science ya di Kedata Indonesia sejak tahun 2018. Beliau punya banyak sekali ya pengalaman terkait dengan proyek. Mohon maaf ini mungkin saya matikan dulu saja untuk background-nya. Mohon maaf sekali. Baik, kemudian beliau juga punya sertifikasi profesional, yaitu yang pertama adalah sertifikat kompetensi di pengembangan software, ya, juga sertifikasi di workplace assessment. Gitu. Nanti kita akan mendengar pemaparan beliau terkait dengan data scientist. Gitu. Kemudian pembicara kita yang ketiga adalah alumni dari FEB UGM, ya, yaitu Mbak Nuraini Yuwanita Wakan. Beliau adalah manajemen consultant di Accenture Strategy and Consulting ya, sejak Mei 2021. Beliau lulus dari akuntansi FEB UGM ya, dan beliau punya banyak prestasi pada saat sarjana gitu. Kemudian sempat juga menjalani exchange program di Tohoku University. Ya, beliau memiliki sertifikasi diantaranya Certified Financial Planner, ya, kemudian juga Islamic Finance Qualification by Chartered Institute for Securities and Investment, dan juga EY Badges. Beliau memiliki beberapa seperti EY Analytics, ya, EY SIP Financial Silver, dan masih banyak lagi. Sehingga ketiga pembicara ini pastinya akan memberikan banyak materi yang bermanfaat bagi kita semua. Mari kita simak terlebih dahulu pemaparan yang akan disampaikan oleh Mas Christo. Apakah bisa untuk menyampaikan materinya? Oke. Bisa ya. Mas Akbar. Terima kasih banyak Mas Christo. Silakan kepada Mas Christo, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya sangat senang bisa kembali lagi ke alma mater saya, walaupun alma mater tetangga ya. Saya dulu lulus di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Jalan Kaliurang sebelah barat. Kalau teman-teman di FEB UGM ini Jalan Kaliurang sebelah timur. Nah, walaupun kita dipisahkan oleh jalan, tapi saya tetap menganggap ini kita semua satu alma mater, satu alumni keluarga alumni Gajah Mada ya, Kagama. Matur nuwun sangat atas kesempatan yang diberikan untuk mengisi webinar pada pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Chrysostomus Nova Rahmanto, biasa dipanggil Christo. Saya lulus dari Universitas Gajah Mada di S1 Ilmu Komputer. Dulu saya mengambil konsentrasi bidang di data analitik ya, sejak semester 6 kuliah. Jadi dulu pekerjaan saya di laboratorium itu ngutek-ngutek komputer sejak awal seperti itu. Dan di di akhir kuliah saya mempublikasikan skripsi saya yang sudah terbit di IEEE Proceeding di tahun 2018 di International Conference on Science and Technology, ICST. Salah satu riset saya di
tugas akhir yang lalu itu saya membuat sebuah framework untuk data preservation process di big data environment. Jadi memang minat riset saya dulu di kuliah itu memang seputar data dan data analytics. Jadi di afiliasi profesional saya sekarang saya menjadi head di Sadasa Academy, salah satu startup di bidang education teknologi yang berfokus di training dan consulting seputar IT. Namun kita berfokus di bidang big data dan data analytics. Letaknya di Jogja, tetanggaan dengan UGM di daerah Sagan sini. Monggo Bapak Ibu dan rekan-rekan kalau yang ada di Jogja maupun yang tidak berada di Jogja mampir, kita punya kantor di selatannya UGM seperti itu. Dan beberapa afiliasi profesional saya ada menjadi Head Government Relation di Asosiasi Digital Kreatif, dan juga saya beberapa waktu yang lalu diminta menjadi tenaga ahli data scientist di pemerintah daerah DIY. Jadi kalau Bapak Ibu dan rekan-rekan Jogja sering memantau corona.jogjaprof.go.id, nah itu dashboard data analitiknya saya yang buat, itu menggunakan Tableau. 24 jam kami yang bekerja dulu di awal-awal pandemi COVID-19 ya, bersama teman-teman Diskominfo DIY yang luar biasa mensupport supply data, dan ini menjadi pengalaman yang berharga bagi tidak hanya bagi saya pribadi tapi juga untuk pemerintah daerah ya, khususnya dalam mengelola data yang flow-nya cukup besar yang disampaikan oleh Pak Saiful Ali. Velocity data COVID ini kan luar biasa cepat, dan waktu perubahan atau updating datanya juga luar biasa besar. Nanti saya akan ceritakan. Kemudian beberapa pengalaman menjadi Big Data Analytics Trainer di Kementerian Lembaga, ada di Bappenas di tahun lalu bersama teman-teman Pusdiklat di sana. Kemudian juga ada Data Analytics Trainer di BMKG, di Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika beberapa bulan yang lalu. Kemudian juga menjadi tenaga ahli strategi nasional pencegahan korupsi di Komisi Pemberantasan Korupsi dalam rangka cleansing data bantuan sosial yang diamanatkan oleh Bapak Presiden supaya satu bantuan itu tepat diterima oleh tepat satu kakak seperti itu. Dan kita menggunakan pendekatan data analytics, dan syukur kita bisa dengan menggunakan pendekatan data analytics algoritma saja kita bisa melakukan penghematan seperti itu. Pak tadi seperti diceritakan oleh Pak Saiful Ali, ini pendekatan data analytics bisa melakukan penghematan terhadap perusahaan. Nah, ini kemarin saya juga sedang membuktikan bahwa di pemerintahan daerah pun dengan menggunakan data analytics kita bisa menghemat penggunaan data bantuan sosial seperti itu untuk cleansing data-data yang double NIK. Dan terakhir sempat juga menjadi tenaga ahli enterprise arsitektur di Badan Siber Sandi Negara seperti itu. Nah, di kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman saja. Saya selaku praktisi sekarang, praktisi di dunia industri data analytics. Ketika saya jalan-jalan ya di berbagai studi kasus seperti itu, seperti teman-teman lihat partner kami di Sadasa Academy, ada dari pemerintahan, ada dari korporasi usaha, ada dari badan non-profit seperti itu. Saya akhirnya menemukan kesimpulan seperti ini. Ini kesimpulan yang saya temukan ketika berada dalam dunia realitas industri data, yaitu adalah ternyata negara itu, kalau saya umpamakan sebagai platform ya, dia itu mengumpulkan data yang paling besar. Kenapa seperti itu? Bayangkan saja misalnya Gojek gitu ya, yang sekarang sudah bermerger jadi Goto gitu ya, bersama Tokopedia. Itu di merger saja mungkin jumlah usernya di dalam platform itu 100 jutaan gitu ya, 100 jutaan orang. Tapi kalau kita anggap negara kita seperti itu sebagai as a platform gitu ya, government as a platform, ada beberapa penelitian tentang government as a platform. User kita itu ya sesuai dengan jumlah penduduk Indonesia 267 juta yang menurut sensus penduduk terakhir tahun 2020. Hal ini mengindikasikan apa? Mengindikasikan bahwa
kita di Negara Kesatuan Republik Indonesia itu pada dasarnya sudah memiliki data yang cukup besar atau yang disebut tadi oleh Pak Saiful Ali sebagai big data ya, bukan not so big data, but real big data. Kenapa? Karena pengalaman kemarin waktu melakukan cleansing data bantuan sosial itu, data kemiskinan itu sebuah data yang bergerak gitu ya. Artinya apa? Velocity-nya cukup luar biasa cepat. Orang mungkin setiap bulan atau setiap semester tingkat kesejahteraannya berubah-ubah seperti itu. Dan ini yang kita temui sebagai praktisi ya di dalam keseharian ketika kita melakukan analitika data. Nah, tadi sudah disebutkan juga oleh Pak Saiful Ali mengenai perbedaan big data dan not so big data. Nah, mungkin saya ingin memperjelas saja. Jadi kalau di dunia data analytics itu kata-kata yang sering menjadi buzzword atau sering diungkapkan ya dalam hidup keseharian, bahkan di dunia pers atau media biasanya ada 3 kata itu. Data science, kemudian artificial intelligence, dan big data seperti itu. Nah, itu yang disebut sebagai big data adalah data yang memiliki ciri-ciri tadi ya, 3V atau 4V tadi. Nah, saya sebagai seorang data scientist itu biasanya bergerak di diagram Venn yang pertama nih di sebelah kiri atas ini ya. Jadi saya lebih banyak mengolah dalam bentuk data yang terstruktur seperti itu daripada data yang tidak terstruktur. Nah, data yang tidak terstruktur ini biasanya senang dikerjakan oleh teman-teman dari Visipol, misalnya ingin melihat sentimen analisis terhadap suatu isu, kemudian ingin melihat opinion leader dari sebuah isu di media sosial yang dimana pergerakan datanya itu luar biasa luar biasa cepat. Nah, tools yang kita gunakan di ilmu data dan big data itu hampir sama. Nah, kalau artificial intelligence ini biasanya dalam konteks akademik ya menjadi topik hangat riset di tempat saya dulu sekolah di S1 ilmu komputer, di computer science seluruh dunia ya sekarang ya. Kita berlomba-lomba untuk membuat atau meniru kecerdasan otak manusia seperti itu. Karena intinya sebenarnya di artificial intelligence adalah bahasa mudahnya ya. Kita tuh melihat pola seperti itu, ingin melihat pola. Jadi kepala kita ini sejak kecil itu kan sebenarnya merekam pola-pola perilaku tertentu sejak pengalaman kita dari kecil sampai besar. Nah, itu sebenarnya yang ingin ditiru atau ingin diambil oleh artificial intelligence. Dan metodenya sangat dalam sekali. Ada machine learning, ada neural network, ada deep learning, dan metodologi ini sebenarnya secara praktis hanya dapat digunakan jika kita antara saya sebagai engineer ya di ilmu komputer seperti itu bekerja sama dengan teman-teman di social sciences, misalnya dari teman-teman ekonomika dan bisnis yang memiliki business acumen, memiliki tujuan tujuan tertentu seperti itu. Supaya apa? Supaya algoritma atau teknis yang dibuat oleh kami seperti itu memiliki tujuan yang tepat seperti itu. Misalnya di dunia usaha, di korporasi tujuannya untuk profitabilitas, tapi kalau di government tujuannya adalah demi kesejahteraan umum ya seperti itu. Nah, ini saya ambil dari slide ID Big Data, salah satu asosiasi yang saya ikuti juga, asosiasi ilmuwan Big Data di Indonesia. Jadi ekosistem Big Data itu dibagi 3 seperti itu. Ada ekosistem data sendiri, jadi teman-teman industri data biasanya membuat aplikasi, ya kan, social media analytics, atau kemudian data integrator, ada yang membuat sensor, ini biasanya IoT sebagai sumber dari data seperti itu. Misalnya IoT terhadap kualitas udara mungkin ya, atau IoT CCTV yang dipasang di setiap kota, di sudut kota. Nah, ini ekosistem yang pertama. Kemudian ekosistem yang kedua yang tak kalah penting adalah compute engine, ini infrastruktur. Nah, ini yang biasa
biasa dan menjadi bidang riset saya dulu di S1. Jadi ketika datanya besar, maka secara eksponensial pun kebutuhan terhadap infrastruktur itu meningkat. Bayangkan, beberapa hari yang lalu dalam minggu ini saya mengolah data mobility yang besarnya itu 21 giga, 188 juta baris, yang kalau dibuka pakai Excel mungkin ngehang gitu ya. Dan itu tidak bisa kita nggak bisa pakai Excel manual lagi. Kenapa seperti itu? Karena memang realitas data hari ini, velocity dari kecepatan creating data itu, generating data itu sangat-sangat luar biasa kencang, seperti itu. Nah, ini yang membuat infrastruktur ini menjadi hal yang penting seperti itu. Disebutkan tadi ya di keynote speaker Pak Saiful Ali, betul sekali, itu investment di bidang IT itu paling besar ini di infrastruktur. Baik infrastruktur software, data analitik maupun infrastruktur hardware. Nah, yang ketiga adalah talent. Nah, di mana di sini kami Cerdas Academy bagian dari ekosistem data talent ini. Semua data, semua infrastruktur itu tidak akan bisa bekerja jika tidak ada orang, sumber daya manusia, human capital yang melakukan, membuat, meng-create algoritma dan berbagai macam aplikasi. Maka dari itu edukasi itu menjadi hal yang utama seperti itu. Nah, kita sangat senang, saya mewakili Cerdas Academy sangat senang bisa bermitra dengan Universitas Gadjah Mada, khususnya dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Kita menjadi bagian dari data ekosistem di bidang talent ini, supaya apa? Supaya teman-teman ketika masuk dalam industri atau ekosistem data ini, teman-teman yang mahasiswa yang akan menjadi talent akan mengerti konteksnya, di mana mereka akan bekerja dalam dunia data analitik seperti itu. Saya lanjutkan saja. Nah, ini yang biasa kita gunakan di dalam dunia data analitik yang disebut sebagai Drucker Venn diagram. Jadi ada 3 skill utama ketika memulai belajar ilmu data atau data science. Yang pertama adalah computer science, yang kedua adalah math and statistics, dan yang ketiga adalah business domain expertise seperti itu. Nah, ini saya ingin menggambarkannya dengan cara yang cukup mudah saja. Mungkin ambil contoh tadi ya, misalnya seputar data di bidang social media analytics seperti itu. Misalnya ada seseorang analis sosial ingin melihat isu tertentu di bidang politik misalnya seperti itu. Mereka melakukan scraping data atau mengambil data dari Twitter. Di mana kalau cara biasa kita mengcopy paste ya kan, mengcopy paste dari Twitter, kemudian pindahin ke Excel satu persatu. Itu kan pekerjaan yang iteratif yang berulang-ulang. Nah, semua pekerjaan yang iteratif berulang-ulang memiliki pola itu dapat dikomputasikan atau dapat dialgoritmakan. Itu kunci utama kenapa kita menggunakan computer science atau coding skill dalam dunia analitika data, supaya melakukan otomatisasi terhadap proses pekerjaan yang berulang-ulang atau iteratif. Yang kedua adalah math and statistics. Nah, ini kunci utama. Kenapa? Karena di dalam dunia data analytics kita ingin melakukan prediksi, ya kan? Kita ingin mengetahui pola. Nah, prediksi dan pola itu haruslah dinyatakan dalam dalam sebuah bahasa umum yang digunakan berbagai ilmuwan, yaitu matematik and statistik seperti itu. Nanti saya akan jelaskan level math and statistiknya seperti apa. Nah, dan yang ketiga adalah bisnis atau domain expertise. Ini penting, kenapa? Misalnya tadi ya contoh kasus untuk analisis media sosial, hasil dari misalnya algoritma sentimen analisis untuk mengetahui apakah suatu isu ini bergerak ke sentimen positif atau negatif. Si komputer tidak bisa menilai sentimen positif dan negatif as is seperti itu. Dia hanya bisa menilai sentimen positif dan negatif jika ada bisnis atau domain expertise yang bisa menerjemahkan isu-isu tersebut. Kita hanya bisa membuat komputer mempelajari inputan, mana isu yang positif, mana isu negatif, kita ngajarin komputer, dan itu hanya bisa dilakukan oleh teman-teman yang memiliki bisnis atau domain expertise. Jadi sebenarnya kalau teman-teman FEB itu saya kira memiliki yang bagian kuning ini, diagram Venn bagian kuning, bahkan juga bagian yang merah ya kalau belajar penelitian kuantitatif. Dan kami di dunia ilmu komputer atau computer science itu punya yang abu-abu ini dan juga yang merah. Jadi ya memang betul, era sekarang di dunia data science, data analitik kita harus berkolaborasi seperti itu.
teman-teman dari teknis seperti saya, kita menguasai computer science dan math and statistik, dan teman-teman dari FEB menguasai business domain expertise dan math and statistik. Jadi kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri ya, saling membantu untuk proyek-proyek di dunia industri data. Seperti itu. Nah, intinya adalah ini saya ingin memberikan highlight bahwa data scientist itu adalah orang yang better at statistic than any software engineer, dan sebaliknya better at software engineering than any statistician. Jadi data scientist itu menggunakan both kedua keahlian rekayasa perangkat lunak, coding skill, dan juga keahlian statistik di dalamnya. Seperti itu. Dan ini juga penting. Selain menguasai coding dan math, dia juga harus menguasai business problem dan values. Nah, ini biasanya untuk mencari orang dengan 3 kriteria ini, coding, math, and understanding business values, ini sangat-sangat sulit, sangat-sangat langka. Makanya kenapa profesi data scientist ini sangat mahal ya, seperti itu. Nah, mungkin saya lanjut saja sini ya. Di dunia bisnis ya kan, kita melihat bahwa data itu sebagai enabler terhadap proses bisnis. Jadi data itu kalau saya anggap selama saya menjadi praktisi ya, data itu sebagai output dari setiap bisnis proses ya kan. Jika teman-teman bekerja di korporasi itu mereka kan punya huge bisnis proses, dan setiap bisnis proses itu kan outputnya adalah data. Nah, itu kenapa data acquisition menggunakan sistem informasi atau menggunakan Android, HP kita hari ini, itu menjadi langkah utama dalam data lifecycle. Dan yang kedua adalah data storage dan manajemen. Kita menyimpan datanya tidak lagi dalam bentuk yang terstruktur dalam bentuk tabel baris kolom dalam Excel, tapi sekarang karena besarnya data, beberapa kali kita menyimpannya di dalam cloud ya, dalam cloud computing. Jadi di dalam sebuah server yang kita sewa di tempat lain seperti itu. Nah, cerita ini biasanya jarang disampaikan karena kenapa? Kita biasanya fokus di data analitik ini. Padahal data analitik ini itu hanya muara ketiga saja. Data analitik tidak akan bekerja jika akuisisi data atau sumber datanya tidak ada, ya kan? Teman-teman mau masak nasi goreng, tapi kalau nggak ada nasinya, ya nggak akan jadi nasi goreng kan, seperti itu. Jadi sebenarnya tugas data scientist itu mudah saja, kita sebagai koki ya. Kita yang ngeracik nasinya, kita yang ngeracik bawang-bawangnya, seperti itu. Nah, sumber nasi sama bawangnya dari mana? Ya dari data acquisition ini, seperti itu. Dan harus di manajemen data tersebut harus disimpan dalam manajemen yang baik dan di dalam penyimpanan yang baik. Kenapa? Karena kalau tidak, nanti teman-teman memprosesnya akan sangat-sangat lama seperti itu. Kayak kemarin saya mengolah beberapa data mobility dalam jumlah besar puluhan giga, seperti itu. Kita harus menunggu 1-2 hari untuk selesai running seperti itu. Itu masih data dalam bentuk 1-2 hari ya, belum nanti kalau yang model transaksinya besar seperti itu. Nah, kemudian ini saya yang ingin Mas Risto. Oh iya, siap. Yang lebih ya. 1 menit sampai 2 menit siap. lagi Mas ya. Oke, Mas. Ini yang saya ingin sampaikan, profesi-profesi di dunia data science ya. Ada beberapa hierarchy of need. Kalau teman-teman pernah lihat Maslow hierarchy of need, nah kami mengadaptasi itu ya di teman-teman di saya kita mengadaptasi data science hierarchy of need. Kalau teman-teman ingin needs-nya adalah collecting, move or store dan export transform data, seperti itu, maka profesi yang tepat adalah data engineer, seperti itu. Kalau teman-teman ingin melakukan agregasi, labeling terhadap data, melakukan pembelajaran optimasi data, teman-teman akan diarahkan menjadi data scientist atau data analis, seperti itu. Kalau teman-teman ingin melakukan level analitika yang lebih tinggi, prediksi, bahkan melakukan pengenalan pola terhadap sesuatu hal yang ada di dunia ini, maka teman-teman akan menjadi machine learning engineer atau AI engineer, seperti itu. Nah, 4 profesi ini yang biasa tersebar di job-job ya, di job-job sekitar industri data. Dan seringkali itu keempat profesi ini dipertukarkan istilahnya seperti itu. Karena
to be very honest juga ya, tidak semua perusahaan itu mengetahui apa yang disebut sebagai data scientist, data analis, perbedaannya data engineer, machine learning engineer. Mungkin HR-nya langsung nyomot aja kayak gitu tanpa ada framework yang tepat kayak gitu. Nah, kalau teman-teman ingin mengetahui framework yang tepat data scientist career path itu nanti teman-teman bisa lihat di websitenya Government of UK. Ini kalau di Indonesia di PNS namanya Jabatan Fungsional Data Scientist, ya itu sudah dibuat frameworknya oleh Government of UK, nanti bisa lihat. Nah, tapi yang ingin saya sampaikan ini adalah data engineer sekarang itu most wanted job. Kenapa? Karena banyak sekali perusahaan yang meng-hire data scientist, tapi ternyata setelah di-hire baru ketahuan bahwa walah, sudah hire data scientist, datanya nggak ada, belum tak siapin, seperti itu. Itu sering terjadi di beberapa klien kami, seperti itu. Kenapa demikian? Karena data engineer, kalau kita analogikan dalam industri migas, itu tuh seperti orang yang buat pipa, kayak gitu kan. Ini saya menganalogikannya karena tadi Harvard Business Review mengatakan bahwa the new oil is data kan. Jadi saya menggambarkan data engineer, data science, data analyst juga seperti industri migas. Jadi aliran data itu kita bayangkan sebagai oli ya kan, yang buat pipa-pipa untuk ngalirnya itu ke tempat masak minyaknya itu ada data engineer kayak gitu. Nah, data science itu adalah yang buat algoritmanya, yang membuat fraksi minyaknya itu. Kalau 100 derajat nanti jadi aftur, kalau 200 derajat nanti mungkin jadi aspal, seperti itu. Nah, itu data scientist. Nah, data analis itu adalah menjual minyak jadinya kepada klien. Nah, ini biasanya sering terjadi bahwa overrated di data science, overrated di data analysis, tapi ternyata data engineer supply datanya, oilnya ini, datanya yang baru ini nggak masuk. Itu sering terjadi. Nah, mungkin yang paling terakhir adalah ini ya, saya memberikan pandangan seputar pengalaman saya menggunakan Python dan R versus Excel ketika di data analytics seperti itu. Ketika kita menggunakan Excel, biasanya kita menggunakan bahasa pemrograman VBA ya, Visual Basic, yang seringkali mungkin kompleks untuk dikuasai untuk execute. Tapi kalau Python ini bentuk bahasanya, sejauh pengalaman saya itu lebih mudah karena dia bentuknya seperti bahasa Inggris, seperti itu. Seperti kita berkomunikasi langsung karena dia masuk dalam level high level programming languages. Kemudian Python ini juga open source coding platform, jadi banyak sekali orang-orang yang sudah mendokumentasikan pesan error-errornya ketika mereka ngoding, dan kita tinggal googling aja di internet dan kita akan ketemu dengan banyak jawaban di Stack Overflow misalnya, atau banyak free library yang gratis seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah ini, Python code itu reproducible dan kompatibel. Nah, ini cocok sekali dengan dunia akademik ya, di dunia industri akademik, di dunia akademik. Kenapa? Karena kalau kita misalnya membuat paper atau membuat penelitian itu kan wajib reproducible ya, artinya metode yang kita pakai, codingan yang kita pakai itu hasilnya harus sama ketika diuji oleh rekan akademik yang lain seperti itu. Sehingga Python code ini sekarang menjadi standar di dalam beberapa di beberapa riset-riset, termasuk di riset bidang social sciences, karena kekuatannya di reproducible. Biasanya teman-teman programming itu melakukan posting terhadap codingannya supaya bisa dibaca oleh orang lain atau researcher lain, itu biasanya di GitHub, itu banyak sekali bertebaran open source. Jadi teman-teman tidak perlu membuat algoritma lagi dari awal, biasanya sudah muncul banyak sekali di Google, tinggal di googling aja. Nah, mungkin itu dulu pengantar saya sebagai seorang pelaku di industri data, sebagai praktisi di industri data. Mungkin nanti kita akan perdalam lagi di sesi tanya jawab ya. Matur nuwun, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Visto atas penyampaian materinya yang sangat menarik. Kita akan lanjut terlebih dahulu kepada pemateri selanjutnya. Kepada Bapak Sony Warsono, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Mas Akbar atas waktunya. Terima kasih kepada, dan saya ingin mengucapkan salam kenal dan juga selamat, terima kasih, ucapan terima kasih
kepada Pak Dekan, kemudian Pak Saiful Ali, kemudian Bu Ajeng sebagai Kepala Lab Departemen Akuntansi, kemudian tim, dan juga salam kenal kepada Mas Krisus, panggilannya tadi Mas Kriso kalau nggak salah, dan Mas Kristo, Pak, nggih, matur Mas nuwun. Mas Kristo, matur suwun, dan kemudian Mbak Nuraini. Jadi Mas kasih sekali, jadi langsung aja karena waktunya saya 15 menit nih Mas Akbar. Betul, Pak. Di pembicaraan saya ini saya hanya mencoba membaca saja dari tor yang diberikan kepada saya, dan ternyata dari pernyataan dari Pak Ali tadi nyambung. Insya Allah apa yang akan saya sampaikan ini nyambung, dan juga nanti Mas Kristo dan Mbak Nuraini nanti bisa membuat pernyataan juga ya terkait dengan apa yang saya coba tawarkan gitu. Izinkan saya share screen. Silakan Pak. Jadi seperti kita tahu bahwa data analitik atau analitika data itu merupakan teknologi yang muncul di revolusi industri 4.0. Ya. Jadi saya tidak mengkaitkan langsung dengan data analitik, tetapi insya Allah apa yang saya coba sharekan itu nanti juga punya relevansi dengan data analitik gitu ya. Saya memberi judul Revolusi Industri 4.0 menteknologikan akuntansi. Kemudian sebagai guideline saya mencoba dalam 15 menit ini ada beberapa topik bahasan. Yang pertama, dan ini yang sangat penting karena tadi ya ajakan dari Pak Saiful Ali bahwa mari kita menyiapkan adik-adik kita, generasi penerus akuntansi untuk siap berkecimpung di dalam analitika data gitu ya. Jadi maka pertanyaannya tentu kemudian bagaimana saya akan mencoba di situ dengan mencoba mengajak kita berpikir tentang apa pendapat kita tentang something, sesuatu gitu. Kemudian saya coba mengajak untuk mari kita kembali dulu ke dasar dari atau tujuan atau fungsi dasar dari akuntansi. Dan tentu kemudian dari beberapa audiens di sini peserta ini mungkin coba bertanya apa ya mungkin menteknologikan akuntansi kan gitu ya. Nah, saya coba menjawab dengan pertanyaan 3 dan 4. Dan kemudian yang terakhir adalah bagaimana keterlibatan kita sebagai akuntan atau pembelajar gitu ya, itu di era sekarang ini. Di bukunya Klaus Schwab itu ada satu tantangan besar yang mengingatkan kita dalam konteks ini, yaitu bahwa dengan adanya RI 4.0 ini kita bahkan harus mempertanyakan peran manusia itu di mana kan gitu ya. Maka dalam hal ini kita mencoba mempertanyakan ya, menanyakan terkait dengan akuntansi. Jangan-jangan melihat akuntansi dengan cara yang berbeda itu nanti akan menghasilkan sesuatu yang berbeda. Jadi kalau di sini saya tampilkan ini seperti apakah alien versi kita gitu ya. Mungkin Mbak Laksmi akan senang sekali ingat dengan story-nya gitu ya. Itulah alien versinya Mbak Laksmi misalnya gitu ya, ataupun yang atau generasi saya itu yang paling atas itu generasi IT zaman waktu itu, atau kemudian yang suka horor itu yang paling pojok itu ya. Nah demikian juga kalau kita misalnya tampil begini, ini gambar ini apa ya? Maka saya sangat yakin kita punya pendapat yang berbeda-beda. Artinya melihat akuntansi itu juga
bisa berbeda-beda, seperti halnya yang kami tampilkan itu. Apa itu akuntansi? Ada yang melihat akuntansi dari perspektif manusianya, ada yang melihat dari perspektif dananya, dan seterusnya. Nah, di sini saya mengambil referensi dari buku akuntansi, apa toh karakteristik dari akuntansi, yang kalau kita cermati sederhana sekali. Ternyata akuntansi itu fungsi dasarnya adalah menyajikan informasi, yang dalam hal ini kita sebut dengan informasi keuangan. Itu fungsi dasarnya akuntansi. Jadi kalau kemudian dikaitkan dengan profesi, maka profesi pun juga begitu. Kita menyediakan informasi, menyediakan data, kalau Mas Kristo tadi sampaikan, kemudian bagian data analis lah yang mengolahnya, mencoba melihat tren dan seterusnya gitu ya. Atau kemudian juga dari BART, sebagai pembelajar akuntansi yang terkenal, itu dia juga begitu, bahwa nantinya di tahun 2036 akuntansi itu adalah yang menyajikan informasi, kan, memberikan informasi untuk pengambilan keputusan. Jadi kalau kita lihat dari sini memang nampaknya jadi, kalau tadi ada data engineers, mungkin ada accounting engineers gitu ya. Jadi atau accounting data engineers, bagian yang membuat pipanya supaya data akuntansi itu bisa dihasilkan begitu. Nah, jadi dari sini kemudian saya melompat saja pada gambaran seperti ini. Jadi bahwa akuntansi, sekali lagi menurut perspektif saya, harusnya kita merenung kembali, oh ternyata tugas fungsi utama akuntansi adalah menyajikan informasi keuangan seperti halnya kokpit yang ada di pesawat ini. Nah, kita kembali kepada yang namanya teknologi informasi. Pertanyaan, apakah akuntansi bisa menjadi sebuah teknologi? Kan begitu pertanyaannya. Secara fungsi, jelas akuntansi nampaknya identik dengan teknologi informasi. Hanya secara khusus adalah akuntansi menyajikan informasi keuangan. Kalau teknologi informasi itu just any information yang kemudian nanti diolah di data analytics tadi itu ya. Oke, ini definisinya dari teknologi informasi yang mana core-nya adalah komputer. Nah, kemudian core-nya itu sendiri dipertegas di computer science ya, yang saya ambilkan dari website, dikatakan bahwa beragam aktivitas di komputer itu menggunakan matematika. Nah, ini tadi nyambung dengan bagaimana Mas Kristo itu sangat antusias dengan data analytics gitu ya, menjadi SDM yang langka, yang sangat mahal gitu ya, karena beliau punya latar belakang matematika di data analitik, data engineer, data science dan sebagainya, itu membutuhkan dasar matematika. Nah, pertanyaannya kembali pada akuntansi. Kita kan di sini banyak mahasiswa rekan kita yang dari akuntansi ya. Apakah ada kaitannya antara akuntansi dengan matematika? Nah, ini yang penting sekali. Jadi masih banyak literatur yang bisa saya sharekan, tapi dalam waktu 12 menit ini saya akan tampilkan satu saja itu ya, bahwa di situ dikatakan bahwa bookkeeping yang hasil dari World Economic Forum itu dikatakan akan berkurang secara fungsi, tapi sebenarnya justru itulah warisan akuntansi yang ternyata double entry bookkeeping itu ditulis oleh atau dikembangkan, didokumentasikan oleh profesor matematika, dalam hal ini adalah Luca Pacioli. Disinilah kemudian ada sambungnya antara, oh kalau begitu harusnya dalam konteks menumbuhkan data analytics itu harusnya orang akuntansi harus berpikir
akuntansi dari dimensi matematika. Dan itu bukan suatu hal yang salah. Nah, ini yang penting. Itu bukan satu hal yang salah. Kenapa? Karena 500 tahun yang lalu ilmu kita itu berpijak pada matematika. Ya. Dan kemudian di sini tadi Pak Dikan juga menyampaikan, kemudian Mas Kristo, Pak Ali juga, bahwa data-data yang ada di era sekarang ini, data makro, mikro, yang semuanya ada unsur keuangannya, itu berpijak pada ilmunya Pacioli double entry itu. Yang kemudian di tulisan itu dikatakan dia pada waktu itu lebih dikenal sebagai ahli matematika dibandingkan Leonardo da Vinci sebagai kolaboratornya, karena dia berteman dengan Leonardo da Vinci. Dan kemudian meskipun ada kekhawatiran debit kredit akan berkurang dan sebagainya, sebenarnya debit kredit itu sudah membuktikan diri sejak 1494, 500 tahun yang lalu, itu terus digunakan, tidak pernah dia hilang. Nah, ini yang kemudian menjadi tantangan kita, bagaimana mengoptimalkan ilmu debit kredit ini menjadi algoritma, kalau istilahnya Mas Kristo tadi ya. Jadi orang akuntansi di Bapak bisa memberikan sebuah kontribusi, ini loh algoritmanya menggunakan debit kredit, bukan algoritma yang menggunakan bilangan biner, tapi bisa menggunakan debit kredit seperti itu. Ya, saya kira itu. Kemudian pada pertanyaan yang terakhir, ya ini untuk mendorong teman-teman, kalau saya sudah terlalu tua gitu ya, mendorong teman-teman bagaimana kita menyiapkan diri untuk menjadi data analytical, ya, data analis gitu ya. Kenapa? Ya tadi data analis itu sangat mahal, sangat penting dan sebagainya. Ya, jadi keterlibatan kita itu bisa sebagai pengguna, seperti misalnya tadi R gitu ya, kemudian Python kita gunakan, atau yang non sub big data tadi menggunakan Excel, yang besok itu teman-teman akan diajak untuk bermain dengan Excel tingkat lanjut, makros dan sebagainya. Itu kita menempatkan diri sebagai pengguna yang dalam kaitannya dengan itu juga membutuhkan ilmu matematika. Nah, kemudian yang kedua, kalau kita ingin sebagai pengembang tadi, sebagai engineer-nya tadi, itu mari kita kembangkan double entry bookkeeping itu. Jadi bukan mari kita implementasikan bagaimana menjurnal, tetapi kita kembangkan ilmunya di kredit itu. Ya, yang mungkin sekarang kita tidak bisa membayangkan begitu ya, belum mampu membayangkan, tapi dalam sesi ini saya merasa punya kewajiban, tugas untuk mengingatkan kepada teman-teman orang akuntansi bahwa akuntansi itu tidak salah loh dilihat dari dimensi matematika. Jangan sampai nanti kemudian malah Mas Kristo yang belajar akuntansi, ini ada matematikanya, atau coba tak pelajari, nanti malah Mas Kristo yang lebih bisa menguasai segalanya. Jadi yang tadi itu individu yang sangat mahal. Jadi maka rekomendasi saya adalah mari kita mengubah mindset kita. Kalau misalnya ada pernyataan akuntansi itu bukan matematika, itu saya katakan setengah benar. Seperti halnya kita mengatakan Megawati bukan Soekarno, betul, ya kan? Kita juga begitu, bahwa akuntansi bukan matematika, betul, tapi yang perlu kita ketahui bahwa akuntansi merupakan aplikasi dari ilmu matematika. Nah, mindset ini kalau kemudian kita masih melihat bahwa akuntansi sebagai aturan kesepakatan, maka kita akan sangat kesulitan. Saya membayangkan untuk
data analytics itu sangat sulit karena kita akan bertanya ini aturannya gimana. Padahal dengan data analitik kita disediakan ini ada data, silahkan buat algoritma sesuka jenengan. Kemudian dari situ akan menemukan insight-insight yang bisa kita berikan kepada bisnis ataupun kepada masyarakat. Nah, jadi ini hanya saya tampilkan aja bahwa dengan berpikir matematika, saya tadi itu disampaikan oleh Mas Akbar sebagai pemulung ilmu pengetahuan, itu dengan berpikir matematika saya itu menjadi sangat-sangat senang akuntansi, khususnya akuntansi keuangan. Ya, di sini saya berani, meskipun bukan orang akuntansi keuangan, berani mengkritisi IFRS, berani mengusulkan ada teori baru loh, teori untuk mengupdate teori yang lama, bahkan kemudian yang Excel juga saya mengembangkan aplikasi untuk akuntansi, pembelajaran di akuntansi. Kemudian kami juga membuat aplikasi Sidik di Saku yang selama ini terpinggirkan, dan yang terakhir sekarang ini masih sedang mengembangkan aplikasi untuk kurikulum terintegrasi di akuntansi. Jadi dari akuntansi pengantar sampai dengan akuntansi keuangan lanjutan itu bisa kita cobakan untuk terintegrasi. Jadi ceritanya tidak putus nyambung, tapi nyambung terus begitu. Saya kira begitu. Jadi harapannya kita mumpung masih belum banyak yang melihat mindset akuntansi sebagai perspektif matematika, kita bisa menjadi inovator ataupun menjadi leader di bidang ini. Begitu Mas Akbar, waktu saya serahkan kembali. Terima kasih pada teman-teman. Nanti kita bertemu lagi di acara diskusi. Matur suwun Mas Akbar. Terima kasih sekali Pak Sony Warsono atas penyampaian yang sangat-sangat menarik terkait dengan akuntansi dan juga matematika. Gitu. Ini pembahasan yang sangat khas dari Pak Sony dan saya tidak pernah bosan mendengar ini dari beliau. Untuk mempercepat waktu ya, nanti kita akan lebih banyak mendiskusikan di sesi diskusi atau question and answer session ya. Selanjutnya adalah kita menyambut pembicara kita yang ketiga, Mbak Nuraini Wanitawatan, selaku praktisi dari Accenture Consulting. Kepada Mbak Nita, kami persilakan. Ya, selamat siang semuanya teman-teman, Pak Sony, Akbar, Ahmad, Aksmi, ya, Ibu Dian juga, dan teman-teman lab akuntansi FEB UGM, juga rekan-rekan mahasiswa ya, senang sekali bisa berkumpul di sini karena sebagai alumni FEB UGM diberi kesempatan untuk sharing dan juga memberikan semangat ya untuk teman-teman mahasiswa bagaimana nantinya bisa perform di dunia profesional di tengah sekarang banyaknya disrupsi teknologi ya. Nah, saya izin share screen terlebih dahulu. Iya, perkenalkan kembali ya, nama saya Nita. Sekarang saya sebagai manajemen konsultan di Accenture Strategy and Consulting. Di sini saya mau sharing dulu nih, karena saya waktu di 2016 itu lulus dari FEB UGM, kemudian pasti akan mengalami ini kalau kita lulus kuliah itu, kira-kira kita mau bergerak di sektor mana ya, gitu kan, public, private, akademisi, atau kita mau berkecimpung di dunia seperti apa. Nah, itu saya sempat join sebagai internal audit intern di salah satu Big Four company. Ini kenapa saya tertarik untuk waktu itu belajar tentang internal audit, karena waktu di kelasnya Pak Taura, waktu auditing itu Pak Taura bilang kalau memang akuntansi ini kan sebenarnya endingnya bisa kemana aja, yang nggak harus sebagai akuntan, auditor, dan sebagainya macamnya. Tapi kalau bisa kita pernah punya pengalaman real case audit itu seperti apa sih, real case akuntansi itu seperti apa sih. Nah, akhirnya di situ saya coba daftar di salah satu Big Four, dan di sana saya belajar, oh ternyata kalau audit tuh kalau kita di teori seperti ini, realnya seperti ini. Oh, yang namanya inherent risk kalau di teori seperti ini, realnya seperti ini gitu. Dan itu pertama kalinya saya menggunakan Excel. Di situ pertama kalinya, oh ternyata datanya sebaik ini ya, nggak seperti waktu di kelas ya. Datangnya satu paper, satu screen, tapi ternyata ini baik banget, multiple project, perusahaan itu datanya sangat banyak, terus bisa versioning berbagai macam, terus habis itu nanti di review atasan, di review lagi, gimana kita cara maintain data dan sebagainya macamnya. Di situ saya mulai, ternyata seperti ini ya, ternyata memang data itu penting, apapun profesi kita.
Kemudian akhirnya saya lulus, saya bergabung di consulting services-nya dari Big Four, karena ternyata di Big Four itu ternyata nggak cuma ada audit aja, tapi juga consulting services-nya, yaitu di mana kita memberikan jasa konsultasi kepada perusahaan untuk bagian misalnya performa keuangannya seperti apa, baiknya pelaporan keuangannya seperti apa. Gitu. Nah, di situ juga ternyata banyak banget kita menggunakan data-data dan mengolah data-data keuangan itu seperti apa. Jadi nanti di situ kita analisa datanya, analisa data perusahaan, terus nanti kita lihat trennya, pace-nya seperti apa, nanti kita bikin strategi. Jadi perusahaan itu sekarang inginnya strateginya itu tadi ya, kalau misalnya di-mention sama Pak Saiful Ali, Pak Sony, Mas Kristo, bahwa sekarang decision driven maker, jadi data decision based gitu ya. Jadi semua harus berdasarkan datanya ada gitu, jangan cuma sebagai intuisi aja, tapi sudah melihat tren, sudah bisa prediktif dan prediktif. Nanti itu kita bahas. Kemudian sekarang saya join di manajemen consultant Accenture, yaitu salah satu leading teknologi firmnya. Dan di situ juga saya melihat bahwa kita nggak bisa berdiri seorang diri gitu ya, sebagai akuntan aja atau sebagai orang punya domainnya menguasai di bidang bisnis aja, tapi ternyata kita juga harus bisa paham teknologi gitu. Nah, di sini saya banyak mengerjakan proyek-proyek yang bekerja sama dengan orang teknologi gitu. Jadi ketika kita diskusi nanti di dunia pekerjaan, di dunia profesional, itu tidak hanya kita membawa ilmu kita dari kuliah ya, misalnya kita memang expertnya di akuntansi, tapi kita juga harus bisa open dan bisa berdiskusi gitu. Jadi ketika membahas tentang IoT, misalnya membahas tentang blockchain, membahas tentang itu kita juga harus paham. Nah, di situ saya belajar bahwa apapun nanti profesi kita ke depannya, itu data itu sangat kemampuan kita untuk bisa mengolah data, kemampuan kita terhadap open mind terhadap teknologi itu sangat penting. Dari sini saya harapkan teman-teman juga rekan-rekan bisa mengambil manfaat ya, dan bisa mengambil insight baru terkait data. Apalagi nanti setelah ini kita akan melakukan workshop ya terkait Excel. Nah, selanjutnya kenapa data analytics itu penting ya untuk akuntansi? Yang pertama tadi, jadi akuntan itu akan menggunakan data analytics untuk bisa menemukan insight baru dari data keuangan. Misalnya kalau akuntansi memang relatednya dekatnya itu dengan data-data keuangan ya. Jadi nanti data-data keuangan dari historical past performance itu nanti kita bisa lihat nih apa sih insight baru. Misalnya kalau sekarang ada sistem ya, misalnya ada early warning system, misalnya suatu sistem keuangan, kemudian nanti dia bisa membaca tren ada data-data keuangan yang abnormal. Nah, di situ bisa jadi nanti akuntan menganalisa data-data tersebut, oh ternyata bisa ada potensi fraud nih di sini. Nah, jadi sekarang kita akuntan tidak hanya bisa membaca laporan keuangan, tapi kita juga harus paham teknologi, bagaimana sistem itu berjalan, itu kita harus paham. Jadi kalau sekarang banyak perusahaan itu kan sudah menggunakan ERP ya, seperti SAP, Oracle, dan segala macam. Itu kita juga udah harus paham apa sih SAP, apa sih Oracle gitu ya. Sebelum nanti kita masuk ke dunia profesional, itu juga penting bahwa sistem apa saja sih yang sekarang sudah digunakan oleh perusahaan-perusahaan gitu ya. Kalau misalnya saya pernah ngobrol waktu di kantor itu lulusan BINUS ya, itu rata-rata mereka udah paham banget dengan SAP gitu. Jadi kok bisa sih kalian udah paham banget dengan SAP padahal mereka baru fresh graduate. Ternyata BINUS itu punya partnership dengan SAP. Jadi sebelum lulus kuliah mereka udah diajarin tuh sistem SAP. SAP adalah satu sistem ERP yang baik digunakan oleh perusahaan untuk ngeran nanti data keuangan dan segala macam. Jadi penting banget kita sudah harus melek gitu, sudah harus start duluan gitu, jangan nunggu kita lulus baru habis itu kita cari-cari, enggak, tapi sebelum inilah saat yang tepat gitu untuk sekarang kita mulai cari tahu sistem dan teknologi apa sih yang sekarang lagi masif digunakan gitu ya. Kalau tadi sempat di-mention sama pembicara sebelumnya ada Power BI, itu juga banyak sekarang perusahaan yang sudah bekerja sama dengan tools data analytics ya, kayak Power BI tadi. Itu salah satu, waktu itu sebelumnya kantor saya juga pernah bekerja sama dengan Power BI, jadi kita punya akses full tuh gratis ke sana gitu kan. Nah, ketika nanti sudah masuk ke kantor, terus kita punya tools activity kayak Power BI, itu kan kalau license-nya lumayan mahal ya, tapi kalau misalnya di kantor kan gratis. Nah, itu gimana juga kita harus bisa utilize gitu, kita gunakan untuk belajar, selain juga untuk bekerja gitu. Nah, menariknya lagi kalau kita
background-nya akuntan nih, terus kita punya data analytics, karena kita sudah paham konteks bisnisnya ya, jadi itu akan powerful banget gitu. Kalau kita background-nya punya bisnis konteks yang dalam, kemudian kita juga paham data itu di-gather atau diambil dari mana aja, ketika nanti kita facing the clients atau kita bertemu dengan C-level, itu akan sangat, akan sangat membangun relationship gitu kita dengan para business leaders gitu. Jadi kita sudah tahu, oh iya Pak, perusahaan Bapak ini trennya akan seperti ini ke depannya karena saya lihat dari performance Bapak yang ini gitu. Jadi kalau kita bicara itu tuh ada datanya tuh akurat gitu. Jadi bikin klien tuh makin trusted sama kita. Itu penting banget. Makanya kenapa kita harus dari sekarang mulai mempelajari data analytics. Nah, ini di kanan ini ada misalnya untuk auditor ya sekarang ya. Di pointer dulu. Nah, sekarang penerapannya data analis untuk auditor. Kalau dulu misalnya untuk sampling ya, kita pakai sampling beberapa, tapi sekarang udah mulai di-employ pakai continuous monitoring. Jadi nggak cuma sampling, ya udah, tapi semua data dimasukin aja dan dianalisa, di-verified. Gitu. Kalau dulu kan kita audit sampling ya, jadi karena memang data sangat masif kita sampling aja, tapi sekarang karena dengan bantuan teknologi kita bisa nggak perlu sampling gitu, tapi misalnya udah semua data dimasukin, kita analisa, kita verifikasi, dari situ bisa terlihat trennya, errornya berapa, terus rekomendasi yang lebih akurat. Kemudian kalau misalnya kita sebagai tax accountant, nah data science itu bisa untuk menganalisa misalnya tentang pelaporan perpajakan di suatu negara seperti apa, atau misalnya tentang regulasi di suatu negara seperti apa. Nah, itu nanti bisa dibuat beberapa skenario investasi. Mungkin Mas Kristo yang lebih paham di sini ya bagaimana membuat data modelnya gitu ya. Nah, nanti kalau udah dibuat tuh data modelnya, itu bisa cepat, kita bisa kasih tahu ke perusahaan, oh iya, kalau misalnya kamu mau invest di negara tersebut, mereka perpajakannya seperti ini loh. Jadi sudah termapping, sudah terlihat. Nah, itulah kaitannya ya. Atau misalnya kita sebagai akuntan yang ngasih investment advice ya. Nah, itu juga bisa, big data itu bisa baca behavioral patterns-nya gitu kan. Makanya kalau sekarang udah massive ada marketplace ya. Kadang kan kita suka bingung ya, perasaan kita emang lagi nyari barang A, tapi kita nggak nyari tuh, nggak googling, nggak ketik barang A, tapi tiba-tiba misalnya kita lagi buka Instagram muncul tuh barang A gitu kan. Nah, seperti itulah big data bekerja gitu ya. Jadi mereka bisa membaca behavior kita gitu. Oh, ini si Nita dia lagi nyari ini nih tas buat anaknya misalnya seperti itu. Dia bisa tahu karena saya misalnya pernah googling sesuatu, tas dan segala macam, atau misalnya saya pernah ngomong, jadi mereka ada beberapa apps yang ternyata kalau kita nggak hati-hati, mereka bisa merekam suara kita tanpa kita sadari gitu kan. Nah, itu mereka membaca itu. Nah, itu juga bisa digunakan big data untuk membaca nanti consumer behavior kita seperti apa. Itu juga untuk perusahaan ya, Kak. Akhirnya mereka bisa gather profit margin. Karena at the end, kalau misalnya kita nanti bekerja di industri, di profesional, at the end memang adalah yang dicari adalah bagaimana kita bisa improve performanya dari financial gitu kan. Jadi role akuntan ini meskipun secara data tadi akan menurun, tapi sebenarnya secara realnya itu masih tetap dibutuhkan gitu. Jadi karena memang semuanya itu pasti akan dinilai berdasarkan angka gitu. Jadi perusahaan sukses atau tidaknya mereka pasti dilihat dari profit juga gitu. Karena orang-orang yang mengerti profit adalah kebanyakan juga adalah orang akuntansi gitu. Tapi sekarang gimana caranya kita sebagai akuntan kita bisa menguasai teknologi juga. Nah, ini 4 tipe data ya. Ada deskriptif, diagnostik, prediktif, preskriptif. Nah, ini nanti harapannya kita sebagai akuntan kita bisa paham nih analisa dari setiap fase ini. Kalau fase deskriptif itu kan apa yang sedang terjadi ya tadi sudah diceritakan. Saya ini kita sudah biasa kan membuat laporan keuangan, revenue, expense, inventory. Nah, ini di perkuliahan pasti saya sudah diajari seperti ini. Jadi kan nanti juga Excel juga masuknya tadi di descriptive analytics. Kemudian nanti diagnostic analytics ini nanti kita lihat historical data. Jadi nanti dari historical data kita bikin pattern. Kemudian nanti ini prediktif. Jadi dari historical data mereka bikin pattern, trend, nanti bisa predik nih. Oh, karena dia datanya biasanya seperti ini, prediksinya ke depannya kita melihat akan muncul pola-pola yang sama biasanya. Nah, itu di predictive analytics. Kemudian nanti di prescriptive analytics ini lebih ke aksinya. Jadi kalau tadi membaca datanya seperti apa, ini sudah terlihat aksinya itu nanti endingnya kalau misalnya terjadi sesuatu, forecast sesuatu, kita udah harus bisa sudah harus bisa melakukan atau sudah harus bisa
menghindari hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Jadi di sini kita sudah masuk ke prescriptive analytics-nya. Nah, kemudian kenapa sih sebenarnya akuntan itu bisa menjadi data scientist yang excellent ya? Maksudnya bisa menjadi data scientist yang ahli kalau misalnya kita benar-benar serius nih. Karena akuntan itu, teman-teman semua ini sebenarnya sudah punya technical skill yang outstanding gitu ya, karena kita sudah terbiasa 4 tahun kuliah, atau teman-teman apalagi yang master ya ditambah berapa tahun gitu kan, sudah terbiasa menganalisa laporan keuangan, sudah terlatih gitu, sudah terlatih menganalisa laporan keuangan itu kan historical ya, tadi kalau historical kan bisa deskriptif, kemudian nanti teman-teman juga bisa di akuntan manajemen kan juga bisa prediksi misalnya cost biaya berapa ke depannya, seperti itu kan, itu sudah terlatih. Makanya ketika nanti teman-teman misalnya punya keinginan yang kuat untuk mempelajari data scientist, itu juga sudah punya basicnya, basic technical skill-nya. Nah, kemudian juga akuntansi itu kan sudah terbiasa ya kita memproblem solve masalah-masalah gitu kan. Kemudian kita juga sudah terbiasa memahami bisnis konteksnya tadi, karena kita terbiasa membaca laporan keuangan berbagai perusahaan, kita sudah biasa, oh ke perusahaan ini mereka biasanya jualnya bisnisnya ini, kemudian nanti pola bisnisnya seperti ini, dari sisi marketingnya seperti apa, kita sudah terbiasa membaca annual report ya, di mana annual report itu tidak hanya bicara performance keuangan aja, tapi dari sisi HR, dari sisi marketing tadi. Nah, jadi teman-teman bersyukurlah gitu ya masuk di akuntansi karena teman-teman sudah terlatih gitu, di technical skill terlatih, di business skill juga terlatih. Tinggal nanti kalau modal main data analytics bisa belajar ke Mas Kristal. Nah, terus ini juga yang menarik. Ada istilah sekarang teknologi question. Jadi nggak cuma IQ, EQ, tapi juga TQ. Nah, TQ ini udah bahkan ada arahan bahwa beberapa perusahaan global itu sudah mulai tesnya itu nggak cuma tes teknikal, tapi juga tes teknologi dasar. Itu juga sudah ada beberapa perusahaan seperti itu. Jadi dulu saya waktu mau masuk kantor yang pertama di Big Four, meskipun saya bukan dari teknologi, tapi saya dapat tes teknologi, karena ternyata pas kerja juga disuruh bikin IT master plan, digital master plan untuk beberapa pemerintahan. Jadi teknologi question ini juga sudah mulai masif digunakan dan bisa menjadi future requirement ya. Jadi nanti ketika kita mau daftar pekerjaan, sudah mulai nih nanti akan dites teknologi question-nya. Dan bahkan ternyata ya di NASA itu pekerja itu tuh udah ada yang robot gitu. Jadi nanti kadang perusahaan itu akan melihat kita, apakah kita bisa manage tim ya. Kalau di kuliah kan kita udah terbiasa ya dikasih tugas-tugas kuliah berkelompok segala macam. Nah, nanti di dunia real, jadi sebenarnya ketika kita manage tim itu nggak cuma teman yang satu umur gitu. Kalau di kuliah kan mungkin ya masih satu umur lah, kalau di S1 ya, tapi mungkin di Maksi kan sudah berbagai. Nah, teman-teman di S1 kan, nah nanti di dunia kerja, bagaimana kita manage tim yang cross gender, cross umur, cross skill, bahkan robot gitu. Gimana caranya kita bisa bekerja dengan robot? Itu juga sudah menjadi apa ya, requirements. Nah, ini juga agile methodology. Agile methodology ini memang biasanya digunakan untuk software development, pembangunan software, tapi nanti teman-teman juga harus sudah mulai paham nih agile methodology. Jadi ini banyak digunakan oleh beberapa perusahaan. Jadi dengan ketika kita menjalankan suatu proyek, kita biasanya pakai agile methodology ini. Nanti teman-teman bisa mungkin pelajari secara self-study ya agile methodology ini seperti apa, karena ini sangat berguna nanti untuk teman-teman masuk ke dunia profesional. Nah, kemudian kalau kita lihat ya dari McKinsey survey, ternyata di sini skill yang paling jauh nih loncatannya ya, selain interpersonal skill dan empati, mungkin karena memang kita lagi COVID crisis ya, semua sedang mengalami tantangan yang sama, jadi ini yang paling masif nih, beranjak dari 2019 sampai 2020, tapi ternyata yang jauh juga beranjaknya itu adalah basic digital skills. Jadi basic digital skills ini sudah sangat required banget oleh banyak perusahaan, jadi kita harus punya basic digital skill. Nah, kemudian ini contohnya ya, jadi sekarang perusahaan itu sudah membangun digital talents, apapun latar belakang kita. Nah, ini kalau dari kantor saya yang lama, jadi kita diharuskan mengambil badges, EY kayak semacam sertifikasi gitu ya, sertifikasi. Jadi di sini saya udah ambil SAP Finance, Analytics Information, kemudian Analytics Data Visualization, di mana ini required nggak cuma kita ngikutin kelas yang online, next, jadi next, tapi ini required ketika kita mau dapat satu badges ini, kita harus punya bukti bahwa kita pernah menjalankan proyek yang related ke sini gitu. Jadi waktu saya propose untuk badges yang data analytics, karena saya juga pernah punya proyek terkait data analytics.
terkait dengan misalnya SAP Finance, terkait Robotics Process Automation gitu. Begitu juga di salah satu consulting firm ini di Accenture, mereka juga sudah required kita sebagai karyawannya harus punya pengetahuan dasar tentang Agile and DevOps, tadi Cloud, Data, AI, Blockchain, Security, Enterprise Platform, ERP, seperti SAP Oracle, Automation. Nah, ini sebagai pengetahuan yang memang sudah harus di-required semua karyawan ya, semua perusahaan, semua karyawan apapun background-nya, meskipun dia bukan dari IT. Dan bahkan satu perusahaan ini ada EY Tech MBA, jadi mereka memberikan peluang bagi karyawannya untuk mengambil MBA tapi tetap bekerja gitu, dan ini semuanya online. Nah ini ya mas skills-nya, jadi table sama lookup itu minimum banget harus kalian kuasai sebelum lulus, itu pivot table sama lookup ya. Jadi ini waktu saya pertama kali tes masuk kantor, itu tuh saya langsung dikasih case study, langsung dikasih laptop, saya harus kerja di situ, dan waktu itu senior manager sama partner, itu mereka langsung lihat. Jadi screen saya, apa yang saya kerjain di Excel, itu langsung tampil di layarnya mereka. Jadi kalau saya mikir kelamaan tuh kelihatan sama mereka. Saya next Excel juga kelihatan. Jadi memang ini harus teman-teman kuasain banget, dan ini kan nanti bakal ada workshopnya ya. Jadi harapannya teman-teman bisa serius, bisa ngedalamin, karena ini akan menjadi basic skill banget gitu untuk teman-teman. Nah ini juga terakhir ya, case tadinya memang sekarang Indonesia itu lagi butuh banget Accountants 4.0. Kenapa? Karena memang ini dari Kemenkeu, mereka ada rencana akan ada ini ya, unit penyelenggara sistem pelaporan keuangan satu pintu gitu. Jadi nanti kalau sekarang perusahaan-perusahaan itu mereka mau submit laporan keuangan nih, mau submit laporan keuangan ke DJP, mereka submit ke DJP, udah submit, mereka harus submit lagi ke IDX, harus submit lagi ke OJK, harus submit lagi ke BI, tapi data-datanya berbeda. Iya kan, mereka punya, DJP punya format sendiri, BI punya format sendiri, OJK punya format sendiri. Kalau teman-teman bayangin, teman-teman ke perusahaan, teman-teman harus ngelaporin laporan keuangan, tapi formatnya beda-beda. Itu kan bakal capek banget ya. Nah, Indonesia udah mulai punya arah nih. Oke lah, kita bikin ya, ini satu pintu nih pelaporan keuangan. Pokoknya nanti kita bikinin, template-nya harus sama. Ketika template-nya harus sama, artinya kan ada master data yang harus sama ya. Ketika master data harus sama, berarti kan akan required orang-orang, konsultan-konsultan atau akuntan-akuntan yang paham nih laporan keuangan, tapi juga paham teknologinya. Karena sekarang belum kelihatan nih teknologi apa yang bakal dipakai. Tapi DJP sekarang lagi main XBRL, salah satu format laporan keuangan, IDX OJK juga. Nah, ini juga nih teman-teman juga udah mulai bisa tahu nih, mulai baca-baca XBRL itu apa. Karena ketika misalnya satu sistem diimplementasikan oleh banyak, berarti kan setiap DJP, BI, terus setiap perusahaan-perusahaan di sini punya satu sistem yang sama, itu artinya mereka butuh resource atau butuh skill, ya butuh pegawai yang paham tentang sistem itu gitu. Apalagi ini terkait laporan keuangan. Intinya sekarang adalah teman-teman akan dibutuhkan banget gitu, tapi harus juga paham tentang sistem dan teknologi supaya nggak ketinggalan. Nah ini ya. Nah ini summary-nya. Jadi memang untuk Accountant 4.0 sekarang sedang massive automation, semua diotomasi, kemudian juga AI, RPA. Nah, ini basic skill yang harus teman-teman punya, data science, business knowledge dari industri, sama dari sisi psikologinya juga tetap harus di-maintain ya, tadi dari sisi leadership and managing diverse team itu juga harus. Ya, itu dari saya. Mohon maaf kalau terlalu cepat karena waktunya yang singkat, nanti kita bisa lanjutin di diskusi. Ya, saya kembalikan lagi ke Akbar, terima kasih. Terima kasih banyak Mbak Nita atas pemaparan yang sangat insightful dan sangat berguna terutama bagi kaum pelajar ya, terutama juga mahasiswa baik S1 maupun S2. Ini adalah sebuah informasi yang sangat penting bagi kita semua gitu. Nah, baik, kita sudah mendengar ya pemaparan dari 3 pemateri kita yang sangat luar biasa. Beberapa hal yang bisa saya ambil adalah terkait dengan tema kita ya, terkait dengan data analytics, adalah bagaimana dari sisi akuntan ini sangat penting sekali bagi kita untuk mengetahui ilmu-ilmu terkait dengan data analytics, karena semua ini sekarang sangat terkait dengan data. Bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah, gitu. Kemudian bagaimana kita mengolahnya ya, mengolah data tersebut. Gitu. Kemudian dari Pak Soe juga tadi kita diajak ya untuk berpikir secara filosofis ya, bagaimana kita melihat matematika gitu, yang mana akuntansi ini juga terkait ya dengan matematika. Kemudian kedepannya ya bagaimana double entry bookkeeping ini bisa menjadi mungkin ya algoritma dan sebagainya itu, dan tentu saja sebagai seorang akuntan ya kita nanti akan menjadi entah IT user gitu ya atau IT developer. Nah,
Itu adalah peran akuntan nantinya begitu ya. Kemudian dari Mas Kristo, kita melihat bahwa ternyata data engineer, nah ini adalah ternyata banyak sekali ya permintaan terhadap data engineer ini bisa menjadi peluang bagi kita semua untuk mempelajarinya gitu ya. Termasuk juga tadi adalah data analytics ini ya, meskipun ini adalah suatu komponen yang penting, tapi ini masih muara ketiga gitu ya. Dan masih ada data storage juga tadi ya. Nah ini semuanya penting untuk dipelajari dan sangat besar peluangnya untuk masa depan. Apalagi kita melihat pemaparan dari Mbak Nita juga bagaimana di sini ya diasumsikan sebagian besarnya adalah akuntan gitu, meskipun ada juga yang lain ya. Bagaimana akuntan ini ya nanti harus melek teknologi gitu, terutama tools terkait dengan data analytics gitu. Ada banyak sekali contohnya tadi, kemudian bagaimana kita bisa menyajikan sebuah informasi berdasarkan data yang sesuai, yang tepat, itu akan meningkatkan trust ya dari pengguna, baik itu adalah manajer maupun juga ada investor juga, sehingga sangat tidak mungkin kelihatannya kalau kita sebagai seorang akuntan ini tutup mata apalagi lepas terkait dengan ilmu dari data analytics ini. Nah ini kalau misalnya teman-teman ingin memperoleh materinya, itu nanti tersedia di website ya, website dari FEB UGM. Nah ini sudah ada beberapa pertanyaan yang tertarik untuk menarik untuk didiskusikan gitu oleh ketiga pembicara kita. Saya coba bacakan gitu ya. Yang pertama dari Yeni Kuntari. Ini kelihatannya untuk Mas Kristo ya. Jika dianalogikan seperti koki tadi mengenai data analytics Mas, apakah berarti dengan data yang sama hasil olahannya bisa berbeda antar data scientist atau bergantung pada kebutuhan user? Itu adalah pertanyaan pertama Mas Kristo. Kemudian saya pilih lagi pertanyaan kedua, ini dari Universitas Negeri Malang, Muhammad Iqbal Firdaus, katanya untuk Pak Sony Warsono, Pak. Terkait dengan warisan bidang akuntansi adalah double entry bookkeeping yang digunakan sampai hari ini. Serta muara dari aktivitas akuntansi adalah menyediakan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang menyajikan data historis. Sedangkan saat ini pergerakan data begitu sangat cepat. Hal-hal apakah yang perlu dipersiapkan seorang akuntan pendidik dalam proses pembelajaran sehingga mampu menghasilkan calon-calon akuntan muda yang aware akan perkembangan data dan IT? Gitu. Cukup panjang pertanyaan kedua, kita ke pertanyaan ketiga ya, satu sesi kita coba dengan 3 pertanyaan terlebih dahulu. Dari MMUGM, dari Pak Imam, yang pertama untuk Mas Kristo ya, ini Mas Kristo ya, untuk Mas Kristo, untuk menguasai machine learning atau deep learning, apakah tahapan dari piramida atau analogi Maslow hierarchy harus dilalui, atau bisa langsung ke skill tertentu, gitu. Kemudian yang kedua masih dari Pak Imam ya, mungkin bisa dijawab juga oleh Mbak Nita terkait dengan ERP gitu. Mungkinkah ada enterprise software yang bisa mengolah big data seperti ERP system? Gitu, mengingat dari Pak Saiful Ali tadi menyampaikan bahwa data yang diolah ERP tidak memenuhi kualifikasi for fee seperti itu. Terima kasih. Baik, mungkin dari Mas Kristo terlebih dahulu ingin menjawab pertanyaan pertama terkait dengan hasil olahan data scientist begitu. Ya. Oke, Mas Pertun, Mas Akbar, saya menjawab pertanyaannya Bu Yeni Kuntari ya. Ya betul, jika dianalogikan seperti koki itu dengan data yang sama, hasil olahan datanya itu bisa berbeda, Bu. Kenapa demikian? Mungkin saya sambil share screen ya. Di dalam dunia data analitik itu biasanya kita menggunakan framework ya, kalau di tempat kami dunia data analytics itu ada framework CRISPR-DM, Cross Industry Standard Process for Data Mining. Ini tadi sudah disinggung sedikit oleh Pak Saiful Ali ya di depan. Jadi kita selalu bekerja itu pertama menggunakan business understanding ini. Nah, business understanding itu questioning, create question, mengenerate, membangkitkan pertanyaan seputar apa sebenarnya ingin kita selesaikan permasalahannya. Nah, biasanya setiap data analis atau data scientist ini pendekatan business understanding-nya berbeda-beda tergantung pengalaman mereka juga ya, seperti itu.
dan kemampuan menggali data. Ini saya dapatkan, mungkin saya sambil cerita Bu Yeni tadi ya, yang bertanya. Sekarang ini saya menjadi tenaga ahli Pemda DIY untuk melakukan data analitik project di Jogja Center, jadi istilahnya seperti Jogja Smart City di Pemda DIY seperti itu. Dan saya beberapa waktu yang lalu tuh keliling di FGD ke OPD ke dinas-dinas, dan betul bahwa ketika kita bertanya kepada pemilik data dalam hal ini OPD atau teman-teman di dinas, itu kedalaman terhadap pertanyaan itu menentukan nanti teman-teman bisa menggali data apa saja sih yang sebenarnya dimiliki oleh OPD tersebut. Nah, akhirnya apa? Akhirnya jika teman-teman mendapatkan sumber data yang berbeda, ya kan? Sumber data yang berbeda yang sudah dapat di business understanding dan data understanding ini, maka hasilnya nanti akan berbeda ketika teman-teman melakukan proses modeling seperti itu. Dan bahkan di algoritma modeling ini pun banyak sekali jenisnya. Kalau di dalam dunia machine learning itu kita mengenal dua metode, namanya metode supervised learning dan unsupervised learning ya. Nah, kedalaman seperti apa nanti bisa saya jelaskan di kesempatan lain, tapi intinya adalah sama seperti metodologi di dunia keilmuan yang lain, setiap algoritma supervised maupun unsupervised learning itu memiliki jenis algoritma yang berbeda-beda, dan mungkin tingkat akurasinya sih yang biasanya kita perhitungkan ya. Jadi kalau teman-teman nanti ingin membuat suatu analisis data dengan menggunakan pendekatan data analitik, itu jangan heran kalau mungkin satu data scientist dengan data scientist yang lain itu memiliki hasil berbeda. Hasil berbeda itu nanti bisa kita urut pertama dari hulunya, yaitu apakah business understanding, data understanding, prosesnya itu sama, dan yang ketiga yang bagian hilir setelah ketemu datanya, apakah algoritma data modelingnya itu betul atau tidak, sesuai atau tidak, seperti itu. Mungkin itu jawaban dari saya, Mas. Matur nuwun. Ya, baik, terima kasih Mas Risto. Terkait dengan pertanyaan yang ketiga, Mas, apakah sekalian ingin dijawab atau? Oh ya, boleh. Ya, terkait dengan pertama tadi machine learning ya, apakah tahapan dari piramida harus dilalui? Piramida ini piramida analogi Maslow gitu tadi. Oh ya, oke, matur nuwun. Sebentar saya share yang ini tadi ya. Yang ini berarti. Ya, betul Mas. Pertanyaan tadi Mas Imam ya? Dari Mas Imam. Betul. Matur nuwun Mas Imam atas pertanyaannya. Ya, memang kalau kami di di Sada Sakti karena bergerak di service education teknologi ya, di bidang digital talent development skill, kita memang punya path atau hierarki atau kurikulum untuk menjadi seorang machine learning engineer, data scientist, data analyst atau data engineer. Setiap path profesi ini memiliki jalurnya masing-masing, sama seperti kalau teman-teman ambil mata kuliah ya, ada mata kuliah prasyarat tertentu, ya kan, kalau di kampus. Nah, itu hal yang sama juga ketika Mas Imam ingin belajar menjadi seorang machine learning engineer, AI engineer, data scientist, data analyst, atau data engineer. Tahapan pertama yang perlu ditetapkan adalah saya menggunakan three-conway Venn diagram ini. Jadi misal Mas Imam dari MMUGM ya, sudah belajar pasti tentang bisnis atau domain expertise seperti itu, sehingga akan tahu pengaplikasian data analitisnya akan kemana seperti yang tadi dijelaskan. Jadi kalau Mas Imam sudah punya bisnis atau domain expertise, maka yang pertama saya sarankan untuk belajar pertama kali adalah pembiasaan tools coding ini di computer science ini. Atau nanti misalnya menggunakan tools yang lebih lebih mudah, ada beberapa tools yang non code, tapi saya menyarankan yang code supaya bisa masuk dalam level production di perusahaan ya, karena data yang yang tersedia sekarang sangat besar.
Jadi Mas Imam nanti belajar code-nya dulu, how to code, pembiasaan logika pemrograman di baliknya. Lalu kemudian setelah membiasakan logika pemrograman di baliknya, kemudian masuk ke logika matematik dan statistik dulu. Kenapa? Karena di dalam algoritma machine learning itu isinya sebenarnya kalkulus, Mas. Kalau Mas Imam mau mendalami secara utuh ya, kuliah saya di ilmu komputer UGM dulu, itu machine learning itu isinya kalkulus semua, Mas. Mata kuliah prasyaratnya itu kalkulus 1, kalkulus 2, kalkulus lanjut, itu semua harus diambil sebelum ambil machine learning. Tapi itu biarkan anak-anak kayak saya aja yang belajar, Mas. Yang penting Mas Imam tahu logiknya, udah tahu bisnis domain expertise-nya, nanti bisa, kalau bahasa Jawanya bisa ngongkon saya seperti itu ya, bisa melakukan delegate pekerjaan teknikal. Yang penting kalau dari sisi teman-teman magister manajemen ataupun dari teman-teman FEB, sepanjang teman-teman tahu bisnis atau domain expertise-nya dan sepanjang teman-teman tahu logik data analitik itu bekerja, jika goalnya ingin menjadi machine learning engineer, saya rasa tadi bisa dipakai, belajar coding, belajar matematik, dan nanti disambungkan dengan bisnis atau domain expertise-nya. Seperti itu, Mas, jawabannya. Matur nuwun. Ya, baik, terima kasih sekali lagi Mas Pisto. Ini sebenarnya masih ada satu pertanyaan, ini tujukan untuk Mas Pisto, tapi mungkin dari Mbak Nita juga bisa menanggapi terkait dengan apakah ada enterprise software yang bisa mengolah big data seperti ERP system. Mungkin dari modul-modulnya gitu, atau bagaimana. Mungkin dari Mas Pisto ada tanggapan? Oh, oke. Kalau dari Mas Imam juga ini ya? Iya, masih dari Mas Imam juga. Kalau saya boleh berpendapat, sebenarnya ERP sistem seperti SAP itu tuh dia termasuk 4V juga, Mas Imam. Kenapa saya golongkan sebagai big data? Karena di dalam bisnis atau perusahaan tuh transaction kan juga masuk ERP ya, dan transaction itu kan rapidly bertambah terus ya kan datanya kan, sehingga dia memenuhi salah satu kriteria 4V yaitu velocity seperti itu. Bayangkan aja kalau traffic kayak kemarin tuh BTS Meal McDonald kan, bayangin aja tuh traffic transaction-nya di Gojek itu seperti apa kayak gitu. Berapa promo yang yang diambil, yang mungkin nanti bisa jadi bahan auditnya Mbak Nuraini ya. Kalau nanti ada jasa consulting di Gojek seperti itu, mungkin tumpukan klaim atas BTS Meal itu luar biasa banyak. Artinya apa? Artinya sebenarnya ERP system saya bisa golongkan, berdasarkan pengalaman saya bisa golongkan sebagai big data enterprise software juga, karena dia memenuhi 4 unsur tadi, 4 unsur 4V. Salah satunya adalah unsur velocity ya dalam data transaksi seperti itu. Monggo Mbak Nuraini kalau ingin menambahkan. Iya, ya mungkin saya menambahkan sedikit ya. Mungkin ERP yang belum 4V itu mungkin ERP yang dulu-dulu gitu ya, versi-versi satunya, versi-versi duanya gitu. Kalau sekarang kan soalnya udah ada modul kayak misalnya SAP sendiri udah SAP Big Data, Oracle juga udah. Ya. Jadi udah ada tambahan modul Big Data. Jadi memang mengikuti zaman. Dan sekarang sih kelihatannya memang ERP sudah 4V juga gitu. Itu aja sih tambahan. Siap. Terima kasih banyak Mbak Nita atas tambahannya. Kemudian pertanyaan kedua mungkin ingin dijawab atau direspon oleh Pak Sony terkait dengan apa yang perlu dipersiapkan oleh seorang akuntan pendidik untuk menghasilkan calon akuntan yang aware terhadap perkembangan data dan IT. Terima kasih Mas. Bentar, saya izin share sebentar ya. Ya, silakan Mbak Sony. Mungkin tadi saya menangkapnya ada 2 pertanyaan yang bisa saya coba diskusikan. Yang pertama, kalau akuntansi sekarang itu transaksi sangat luar biasa, sering banyak velocity-nya tadi, variety-nya juga muncul dan sebagainya. Itu apakah akuntansi yang ada sekarang ini bagaimana bisa menghandle gitu ya? Ini saya tampilkan produk upaya kami memanfaatkan ke sheet barang gratisan itu kami buat sehingga laporan keuangan itu real time. Jadi begitu ada penjurnalan, maka laporan keuangan langsung berubah.
Jadi tidak perlu menunggu akhir tahun disesuaikan dan sebagainya, itu sudah langsung berubah. Ini sebagai respon bahwa dengan double entry itu laporan keuangan bisa real time. Ya. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua tadi terkait dengan saya sebagai dosen gitu ya. Nah, saya tempatkan di sini. Dalam beberapa, ini pengalaman pribadi saja ya, nanti monggo kalau kemudian paham yang berpendapat lain. Jadi dalam pembelajaran seringkali saya masih menemui mahasiswa beranggapan dikit itu tambah, kredit itu kurang. Meskipun kalau dibantah udah nggak bisa jawab lagi kan gitu ya. Padahal dikit itu kiri, kredit itu kanan. Atau kemudian kita juga sering menemui kalau ditanya kenapa toh akuntansi itu pakai debit kredit, ya pokoknya gitu. Ya, andalannya adalah kesepakatan nenek moyang kita. Nah, dalam kaitannya pembelajaran, saya menempatkan diri sebagai orang tua yang mengajari anak kecil yang mau belajar berjalan. Kalau jalannya merangkak terus, maka sampai gede pun juga akan merangkak. Maka di buku ini, yang tadi pengantar itu saya tampilkan, ini loh ada logikanya. Kenapa akuntansi itu pakai debit kredit? Mengapa aset dan biaya bertambah di debit, berkurang di kredit? Mengapa dilakukan pencatatan kembali? Dan apa bedanya perusahaan dagang dengan perusahaan manufaktur? Itu kita bahas secara logis. Tadi Mas Risto mengingatkan, udahlah teman-teman nggak usah belajar kalkulusnya teman-teman akuntansi, tapi tolong belajar logikanya. Jadi tidak hanya mengandalkan debit, pokoknya aset bertambah, debit berkurang kredit. Jadi tidak ada lagi kata pokoknya di buku. Saya itu nggak ada keluar ada tulisan yang penting aturannya begitu ya. Jadi dengan berpikir seperti itu harapannya nanti teman-teman bisa mengembangkan sendiri, apalagi kemudian ada paparan terkait dengan teknologi informasi. Nggak kaget lagi dengan data analytics. Loh ini ada Excel, pakai makros, nggak kaget lagi. Karena apa? Sudah terbiasa berpikir matematika. Di jurnal itu sebenarnya mengajak kita berpikir matematika. Kalau tidak seimbang, mesti salah kan gitu. Imbang belum tentu betul. Itu mungkin Mas Kristo nanti bisa menguatkan apakah dari cara matematika, cara berpikir itu betul atau tidak. Jadi saya kira begitu saja Mas Akbar. Artinya jadi dasarnya, akuntansi pengantar dasarnya itu yang sangat penting terhadap bagaimana orang itu aware terkait dengan akuntansi maupun teknologi dan data analitik. Nah, terus Mas Akbar. Baik, terima kasih banyak Pak Sony atas tanggapannya. Baik, untuk sesi pertama ya terkait dengan sesi tanya jawab sudah selesai. Kita akan masuk ke sesi kedua. Masih ada beberapa pertanyaan ini dan mohon maaf tidak semua bisa kami bahas begitu ya. Yang pertama ini dari Bapak Harimurti dari Universitas Gadjah Mada terkait dengan apakah agile methodology secara cost sudah tepat diterapkan secara umum di Indonesia. Gitu. Jadi ini bicara mengenai cost agile methodology. Kemudian pertanyaan yang kedua itu terkait dengan dari Nyoman. Ya. Jika ada mata kuliah aplikasi komputer untuk perpajakan yang lebih tepatnya mengajar apakah yang memiliki kompetensi komputer atau perpajakan. Kemudian pertanyaan terakhir, ketiga, apa saja investasi awal yang perlu diprioritaskan perusahaan yang ingin menggunakan Big Data Analytics untuk mendukung operasionalnya. Lebih seperti itu. Mungkin tadi dari Mas Kristo, mungkin sekarang lebih dari Mbak Nita terlebih dahulu, mungkin ingin menanggapi pertanyaan-pertanyaan tadi sudah disampaikan. Silakan Mbak Nita. Ya boleh. Ya terima kasih untuk pertanyaannya. Yang pertama tentang tadi agile metodologi ya. Untuk agile metodologi itu sebenarnya adalah metode yang digunakan dalam kita melakukan implementasi proyek ya. Jadi sebenarnya cost-nya itu lebih kepada cost waktu dan tenaga dari orang-orang yang menjalankan proyek itu sebenarnya itu ya. Jadi
untuk di Indonesia itu sendiri sudah banyak gitu. Jadi misalnya saya sekarang di kantor itu sudah menjalankan agile metodologi gitu. Jadi ketika kita membangun suatu sistem, kita menggunakan metodologi agile. Jadi kayak misalnya ada scrum-nya, ada sprint-nya. Jadi memang kita bikin kemarin tuh misalnya implementasi suatu proyek ya. Nah, ketika PPM implementasi suatu proyek itu kita bagi beberapa sprint nih, beberapa sprint. Jadi sprint pertama kita bikin dari keluarannya sampai misalnya jadi nanti itu proyeknya itu implementasi kita bagi beberapa produk, kemudian nanti kita bagi produk A, B, C. Jadi satu sprint itu menghasilkan satu produk seperti itu. Jadi nanti kita melakukan agile metodologinya seperti itu. Jadi kalau dari saya sebenarnya untuk agile metodologi sudah diterapkan di banyak perusahaan, di banyak institusi, di banyak proyek, tapi goals-nya itu lebih kepada dari sisi bagaimana manage timnya itu sih lebih ke situ. Untuk yang ini ya, mata kuliah aplikasi komputer untuk perpajakan yang lebih baik tepatnya mengajar apakah yang memiliki kompetensi komputer atau perpajakan. Sebenarnya lebih baik kalau bisa punya dua kompetensi itu ya, karena kan terkait perpajakan. Tapi memang lebih kalau misalnya disuruh milih, memang sebenarnya lebih ke yang perpajakan dulu gitu. Jadi memang kalau kita sudah menguasai konten perpajakannya itu lebih dalam lagi gitu. Jadi lebih tahu isinya dari sisi pelaporannya seperti apa. Kemudian nanti kalau sudah menguasai pajakannya, dia juga harus bisa menguasai sistemnya gitu. Tapi memang lebih baik kalau punya dua kompetensi itu. Untuk investasi awal Big Data Analytics ini ya, sebenarnya kalau suatu perusahaan menerapkan Big Data Analytics, yang pertama memang harus di-assess kesiapannya ya, readiness-nya dulu nih, readiness dari perusahaan itu, sudah sejauh mana untuk implementasi Big Data Analytics. Nanti dari readiness itu biasanya nanti udah ada hasilnya, oh ternyata perusahaan ini masih misalnya kurang improvement di resource-nya belum ada gitu kan misalnya. Nah itu berarti yang harus diprioritaskan itu, misalnya resource-nya dulu, orang-orang yang memang paham tentang Big Data Analytics seperti apa. Tapi misalnya dari perusahaan itu atau institusi itu sudah punya resource-nya, tapi ternyata setelah di-assess readiness-nya ternyata yang kurang infrastrukturnya, berarti yang harus diprioritaskan infrastrukturnya dulu gitu kan. Mereka belum ada nih, platformnya belum ada, kemudian nanti codes-nya belum ada dan segala macam. Jadi yang pertama kita readiness assessment dulu, nanti karena hasilnya itu beda-beda setiap perusahaan, mana yang harus diprioritaskan terlebih dahulu. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak Mbak Nita atas tanggapannya. Kemudian mungkin dari Pak Sony, Mbak ingin menanggapi terkait pendataan, mohon maaf, pertanyaan yang tadi sudah disampaikan. Terima kasih Mas. Jadi, kalau yang TI itu saya kira teman-teman Mas Kristo, Mbak Anita ya itu lebih bisa menjawab. Kalau saya tadi terkait dengan perpajakan, saya setuju dengan Mbak Anita, sebaiknya dua-duanya gitu ya. Kalau saya cerita, mungkin kita ingat filmnya Kung Fu Panda, dia punya yang ketiga ya terutama itu kan akhirnya ya milih bapaknya dua, gitu, bebek dan panda itu sendiri kan gitu. Saya kira bisa belajar banyak dari situ. Baru kalau kemudian ditanya mana dulu gitu ya, apakah ilmu perpajakannya dulu atau IT-nya. Jadi kalau secara individu kita harus mengenali dulu, belajar dulu logikanya. Cara berpikir logika umum, logikanya umum itu seperti apa toh? Baru kemudian belajar, karena perpajakan pun kan juga ada polanya, ada logikanya. Jadi kalau kita sudah terbiasa dengan logika yang lurus, maka kemudian mempelajari pajak kan jauh lebih mudah, lebih cepat. Tetapi kalau kemudian sekarang misalnya mahasiswa, ya sudah belajar pajak dulu, bersusah payah sampai sekarang saya juga masih belum tahu patternnya, polanya pajak itu karpet ya tiap tahun kok berubah-ubah gitu. Tapi kalau kemudian dengan AI itu akan terdeteksi polanya mesti begitu-begitu saja. Itu yang sehingga kalau kita mungkin bisa ini loh polanya dari logikanya dari pajak kemudian dibawa ke teknologi informasi. Saya kira begitu saja nih. Kalau yang agile dan sebagainya saya kira teman-teman yang lain lebih baik menjawab. Terus Mas. Terima kasih sekali Pak Sony atas tanggapannya. Kemudian yang terakhir dari Mas Kristo. Oh ya,
ingin menanggapi yang tadi investasi awal itu ya, itu betul sekali tadi yang disampaikan apa namanya, bahwa investasi terhadap tadi tulisannya apa ini ya, sebentar saya scroll. Investasi yang perlu diprioritaskan ya itu betul yang sumber daya manusia ya, pertama dan utama. Kenapa? Karena human capital di dunia apa namanya teknologi ini ya, yang membuat algoritma, yang membuat semua apa namanya, semua infrastruktur itu ya manusia, seperti itu, bukan apa namanya, bukan siapa-siapa lagi gitu. Maka dari itu investasi yang besar itu justru harus ada di human capital dulu ya, di human capital dulu. Ini yang sering kali saya temukan beberapa kali konsult apa namanya teman-teman dari pelaku industri yang ada di Jogja maupun di luar Jogja, di Jakarta, seperti itu, bertanya kepada saya, Mas, kalau saya ingin membangun data analitik tim tuh harus seperti apa, Mas? Kayak gitu. Nah, pertanyaan tersebut biasanya saya jawab, apakah bisnis Anda membutuhkan data analitik sekarang? Nah, biasanya saya korek ke first principle seperti itu dulu. Jangan-jangan ngikutin tren doang kayak gitu kan. Ya itu biasanya nanti apa namanya sering terjadi tuh hal seperti itu. Ikut tren aja tapi sebenarnya secara bisnis tidak menggunakan data analitik ya tetap bisa jalan kok kayak gitu. Nah, cuman yang ingin saya tekankan adalah kalau perusahaannya sudah besar, sudah bentuk korporasi dan kemudian bisnis prosesnya sudah sangat kompleks sehingga bisnis proses tersebut mengkoleksi atau membuat output data yang luar biasa besar. Nah, biasanya sumber investasi besar itu untuk membangun menggunakan big data analytics itu adalah sumber daya manusia ya. Bisa dari internal sendiri. Pengalaman saya beberapa kali bertemu klien itu ada yang mengembangkan dari internal sendiri, itu biasanya digunakan di government. Di government itu biasanya mereka menggunakan melatih existing human capital di dalamnya. Lalu yang kedua adalah melakukan outsource di pihak ketiga kan, divendorkan seperti itu. Oke, itu saja yang tanggapan saya, Mas Akbar. Matur nuwun. Terima kasih sekali lagi untuk Mas Kristo, begitu juga dengan pembicara yang lain, Pak Sony dan Mbak Tita, atas tanggapannya yang sangat memberikan jawaban ya bagi kita semua itu. Nah, terkait dengan pertanyaan yang tadi sudah ditanyakan oleh para peserta, saya bisa mengambil beberapa hal gitu. Kemudian melihat bagaimana kalau kita bicara mengenai akuntansi gitu ya, akuntansi ini sangat erat kaitannya dengan matematika gitu, sehingga dari tadi Pak Sony menyampaikan apabila kita menguasai konsep terlebih dahulu ya matematika tadi, karena juga matematika itu sendiri juga sangat berkaitan dengan data scientist ya, sehingga ada hubungannya di situ. Nah, maka akuntan bisa berkembang gitu, bisa mempelajari terkait dengan teknologi ini gitu ya. Kemudian nanti ke depannya pun juga akan lebih mudah beradaptasi sebagai data scientist gitu, karena konsep matematikanya sudah ada gitu. Nah, dan kita pun sebagai akuntan tidak perlu repot-repot harus mempelajari semuanya ya. Tadi kalau Mas Kristo menyampaikannya, ya silakan fokus ke bisnis atau domain expertise itu ya. Sehingga kalau kita harus mempelajari semuanya, mulai dari computer science, kemudian harus belajar mathematics ya, sangat berat tentu saja begitu. Harus mempelajari kalkulus dan sebagainya, maka kita coba untuk ya mungkin menguasai beberapa, tapi yang paling penting adalah bisnis expertise-nya itu ya, bagaimana kita bisa mengambil judgment nantinya untuk data yang sudah teranalitik, ya, sudah diolah gitu. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak sekali lagi kepada para pembicara, yang pertama dari Mas Kristo, kemudian kedua Pak Sony Warsono, dan ketiga tadi ada Mbak Nita. Kami mengucapkan sekali lagi banyak-banyak terima kasih karena sudah berkenan hadir dan membagikan insight-nya terkait dengan data analytics ya untuk akuntansi. Semoga pada kesempatan ini ya memberikan banyak manfaat bagi kita semua ya, baik saya sendiri selaku moderator maupun peserta mendapatkan banyak ilmu begitu ya, dan apa yang kira-kira bisa dipelajari ke depannya, apa yang perlu dipersiapkan ya mumpung lagi masih mahasiswa gitu ya, dan
terus berkembang itu menjadi suatu aspek penting gitu, agar kita sebagai seorang akuntan tidak ketinggalan zaman. Gitu. Baik, saya tutup sekian untuk sesi webinar pada pagi hingga siang hari ini. Saya mengucapkan mohon maaf apabila saya ada salah kata dalam menyampaikan dalam memandu acara ini. Saya kembalikan lagi kepada MC, yaitu Mbak Laksmi. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.